Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 61. Pangeran pertama telah tiba. Saya Ling Han. Ling Han berdiri, menawarkan senyum tipis dan kemudian duduk kembali. Apakah hanya itu saja? Ling Clan, klan besar mana itu? Semua orang sangat ingin tahu. Tidak ada klan Ling di 8 klan besar kota kekaisaran. Mungkinkah klan Ling adalah klan besar dari kota lain? Itu mungkin, karena ada 36 kota besar di negara hujan, dan ada sejumlah klan besar di setiap kota. Itu membawa total klan hebat di seluruh negeri menjadi lebih dari 100. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tahu semuanya? Namun, yang paling terkejut pastinya adalah Qi Yongye. Dia adalah satu-satunya yang tahu identitas asli Liu Yutong. Untuk dapat memiliki seorang putri dari klan Liu menunggunya, keberadaan kolosal macam apa yang bisa dimiliki klan Ling ini? Apapun itu, dia masih harus mempertahankan hubungan yang baik dengan Ling Han. Qi Yongye adalah seorang ahli dalam memanipulasi suasana hati, dan sangat cepat, perhatian semua orang kembali terfokus padanya. Ada gelak tawa di aula utama, karena semua orang merasa bahwa pangeran ini benar-benar memiliki pesona yang unik, menyebabkan banyak dari mereka yang berpikiran bersumpah setia di bawah panji-panji. Mengumumkan kedatangan pangeran pertama. Pada saat inilah teriakan nyaring terdengar dari luar. Pangeran pertama telah tiba. Semua orang sangat terkejut. Siapa yang tidak tahu bahwa pangeran pertama dan pangeran keempat saat ini terlibat dalam persaingan sengit untuk posisi raja? Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Kakak keempat, segera. Pangeran pertama muncul di ambang pintu aula utama. Dia adalah pria yang sangat tampan di usianya yang 30-an. Dia memiliki sosok tinggi dan kokoh dengan bantalan yang luar biasa. Dia semua tersenyum saat dia mengambil langkah besar menuju Qi Yongye. Tidak terlihat seperti saingan atau musuh yang terakhir. Qi Yongye berdiri dan berjalan ke depan untuk menyambut pangeran pertama. Dia juga semua tersenyum ketika berkata, "Kakak sulung, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika mereka berdua saling berdekatan, mereka berdua diam-diam menghentikan gerak maju mereka. Mereka berdua saling memperhatikan dengan senyum, namun tidak ada yang memiliki niat untuk mengulurkan tangan mereka untuk merangkul yang lain sebagai salam. Kakak keempatku mengadakan perjamuan. Aku, sebagai kakak sulung, tentu saja harus datang untuk menunjukkan dukunganku, kata pangeran pertama, tersenyum. Qi Yongye tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut pada ini. Alasan dia menjadi tuan rumah jamuan ini adalah untuk mendapatkan kemauan orang-orang untuk mengumpulkan dukungan ketika dia naik ke posisi raja di masa depan. Tidak mungkin pangeran pertama tidak mengetahui hal ini. Kemudian alasan dia ada di sini sudah jelas. Dia ada di sini untuk merusak barang-barang untuknya. Hehe, kalau begitu aku akan berterima kasih, kakak sulung, dia mengatakan dengan cara yang sangat keliru. Meskipun wajahnya masih tersenyum menyilaukan, pangeran pertama berhenti dan berkata, "Aku juga membawa seorang tamu bangsawan bersamaku." "Oh, dan siapa itu?" tanya Qi Yongye. Dia tahu bahwa pangeran pertama tidak akan datang hanya untuk menunjukkan wajahnya. Yang terakhir pasti akan memiliki langkah yang lebih besar yang direncanakan. "Saudaraku Guo, tolong," pangeran pertama memanggil ke arah pintu. Semua orang berpaling untuk melihat tamu bangsawan pangeran pertama dan melihat seorang pria muda beruban masuk. Dia tinggi sedang dan wajahnya sangat biasa. Tetapi ketika mereka melihat lencana yang tergantung di dadanya, ada sedikit perubahan dalam semua ekspresi mereka. Alkemis adalah eksistensi yang akan disambut di mana saja, serta eksistensi yang tidak bisa dimiliki oleh partai yang menghargai diri sendiri. Jika suatu partai memiliki bantuan dan dukungan seorang alkemis, maka bagi para kultivator individual, atau bahkan kekuatan yang lebih kecil, partai ini akan sangat menarik sebagai sekutu. Seniman bela diri terlalu bergantung pada obat-obatan alkimia. Saudara keempat, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini di sini adalah Guo Dingquan, saudara Guo,
dan dia adalah alkemis kelas menengah tingkat kuning. Dan tuan saudara Guo bahkan lebih mengesankan, dia adalah satu-satunya Grandmaster Duanmu yang telah menjadi diakui sebagai orang yang unggul dalam keterampilan pedang dan alkimia. Pangeran pertama tersenyum menyilaukan dan merasa sangat ceria. Di sisi lain, Qi Yongye merasakan rasa pahit di lidahnya. Dia tahu bahwa pangeran pertama ada di sini untuk menghancurkan segalanya, dan sayangnya, sepertinya dia akan berhasil. Fakta bahwa Guo Dingquan adalah alkemis tingkat menengah yellow grade bukanlah poin utama. Inti masalahnya adalah bahwa tuannya, Duanmu Changfeng, adalah seorang alkemis tingkat rendah kelas hitam yang sebenarnya. Meskipun saat ini, pangeran pertama hanya dekat dengan Guo Dingquan, tetapi seorang murid juga bisa dalam arti mewakili keberpihakan tuan. Pangeran pertama mengeluarkan sinyal kepada semua orang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Duanmu Changfeng dan telah memperoleh dukungan yang terakhir. Ini jelas menambahkan chip tawar yang sangat berat ketumpukannya, sementara juga menjadi pukulan yang sangat berat bagi Qi Yongye. Berat seorang alkemis terlalu banyak. Saudaraku Guo, Qi Yongye berkata dalam salam, masih mempertahankan senyum lebar. Dia tidak bisa mengusir pangeran pertama dan Guo Dingquan pergi, atau desas-desus pasti akan menyebar. Mengatakan bahwa dia adalah karakter kecil, sebagai orang yang duduk di eselon atas masyarakat, dia pasti harus menampilkan dirinya sebagai dermawan pria. Jika dia tidak bisa melakukan hal kecil ini, maka hak apa yang dia miliki untuk mewarisi posisi raja? Guo Dingquan sangat arogan. Bahkan ke arah salam pangeran keempat, dia hanya menjawab dengan "Haen." Dia benar-benar menunjukkan kesombongan dan kebanggaan seorang alkemis. Profesi ini benar-benar terlalu langka, sehingga semua alkemis diperlakukan dengan sangat hormat dan sebagai hasilnya, benar-benar manja. Saudaraku, tolong duduk. Qi Yongye diam-diam marah, tetapi masih menunjukkan sikap yang sangat sopan. Mata Guo Dingquan menyapu pemandangan, sebelum berjalan maju dalam garis lurus. Jika dia duduk, maka dia secara alami akan duduk di baris pertama. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya? Karena semua meja di sini disusun 5 dalam satu baris, dan tidak ada banyak celah di antara meja. Jadi di kedua sisi, ada lorong yang sangat lebar. Jadi, Guo Dingquan hanya bisa memilih untuk berjalan di lorong kiri atau lorong kanan. Yang disayangkan adalah dia memilih untuk berjalan lurus ke lorong kiri, dan tiba di meja Linghan. Tetapi apakah itu karena dia melihat Liu Yutong? Itu adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Kamu bisa tersesat sekarang, dia berkata dengan dingin. Bagaimana sombong? Hal pertama yang dia katakan saat membuka mulut adalah memberitahu orang lain agar tersesat. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah kaisar? Namun, dia sendiri adalah alkemis kelas menengah yellow grade, sedangkan masternya adalah seorang alkemis kelas black. Jadi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Linghan tersenyum. Di mata orang lain, ini berarti bahwa ia tampaknya akan menyerah pada permintaan sombong Guo Dingquan. Tetapi Liu Yutong tahu bahwa itu adalah kebalikannya. Linghan marah. Tidak hanya itu, dia sangat marah. Dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba mengatakan itu lagi? Pergilah, pergilah, pergilah. Guo Dingquan secara alami tidak merasa takut dengan ancaman halus ini. Dia tidak hanya mengatakannya lagi, dia bahkan menekankan permintaannya 3 kali. Rasa dingin melintas di mata Linghan. Dalam sekejap, tangannya menyala, memegang leher Guo Dingquan. Dengan sentakan keras dan peng, wajah Guo Dingquan langsung ditekan dengan kuat ke atas meja. Gelombang kejut wajahnya yang memenuhi meja menyebabkan toples anggur terguling, dan segera, anggur memercik ke seluruh wajahnya. Guo Dingquan dengan kuat ditekan ke atas meja, dan dia mulai berjuang keras, berniat untuk keluar dari cengkeraman Linghan. Namun itu semua adalah usaha sia-sia. Aula utama tidak bersuara. Orang ini benar-benar hebat, semua orang menarik napas karena kaget. Dia punya nyali, dia pria sejati. Pangeran pertama awalnya terkejut, sebelum tiba-tiba meledak dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar berani memukuli Guo Dingquan. Awalnya, auranya benar-benar menguasai Qi Yongye, tetapi dengan unjuk kekuatan ini, Guo Dingquan bukan satu-satunya yang kehilangan wajahnya. Dia juga malu.
Dia berjalan cepat ke arah Ling Han dan tangan kanannya melayang keluar, berniat untuk meraih leher Ling Han, berteriak, "Aku perintahkan kamu untuk membebaskannya." Sua, angin kencang bertiup, dan Liu Yutong sudah bertindak menghalangi tindakan pangeran pertama. Pangeran pertama tertegun oleh kecantikannya pada awalnya, tetapi segera tatapannya kembali fokus. Segalanya dapat dikorbankan untuk posisi raja, dan Go Dingquan adalah kartu as yang memutuskan apakah ia dapat mengalahkan pangeran keempat atau tidak, sehingga ia tidak dapat membiarkan masalah muncul. Mengundurkan diri, dia berteriak. Dia tidak segera melakukan serangan balik karena dia tidak ingin melukai gadis cantik seperti itu jika dia bisa menghindarinya. Liu Yutong hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah." Enyah. Dia benar-benar menyuruh pangeran pertama untuk tersesat. Dia memang sangat berani. Ketika Qiyongye melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Liu Yutong adalah putri bangsawan dari klan Liu. Jika pangeran pertama menyakitinya, itu pasti bukan hal yang baik baginya. Tetapi sementara ini akan menjadi hal yang buruk untuk pangeran pertama, untuk dirinya sendiri, ini akan menjadi hal yang baik. Chapter 62, Meninggalkan Kemarahan. Tersesat, dengan lambaian tangannya, Go Dingquan dengan mudah terlempar ke samping oleh Ling Han, dan dengan peng, dia menabrak dinding terdekat. "Bajingan!" Go Dingquan bangkit kembali dan berteriak dengan marah. Dia benar-benar akan mati karena kemarahannya. Sebagai seorang alkemis, seseorang yang dihormati dan dipuja oleh semua orang, dia benar-benar telah ditekan ke atas meja, anggur telah berhamburan ke seluruh wajahnya, dan dia bahkan telah terlempar untuk menabrak dinding. Syukurlah, makan malam belum disajikan. Kalau tidak, wajahnya akan lebih berwarna, dihiasi oleh segudang hidangan. "Kamu ingin mencobanya lagi?" Ling Han bertanya dengan dingin. Ini bukan alkemis pertama yang dia hajar, dan pastinya bukan yang terakhir. "Aku ingin kamu mati." Go Dingquan meraung marah. Teng, teng, teng. Dengan langkah berat, dia menyerbu ke Ling Han lagi. Sebagai seorang alkemis, dia tidak pernah mengalami rasa malu yang begitu besar. Jika dia tidak membalaskan dendam dirinya sendiri, maka dia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Ling Han pindah. Peng, Go Dingquan sekali lagi dipegang oleh lehernya, dan seperti yang diharapkan, terbanting ke meja terlebih dahulu. Perbedaannya adalah bahwa Ling Han telah menggunakan lebih banyak kekuatan saat ini, menyebabkan meja menjadi setengah oleh kekuatan. Vena menonjol di seluruh wajah Go Dingquan dalam kemarahannya. Namun, dia tidak mengenakan biaya untuk kedua kalinya, karena dia akhirnya merasakan bahwa kesenjangan antara Ling Han dan dirinya sendiri terlalu lebar. Sialan, berdasarkan aura, Ling Han hanya bisa memiliki tingkat yang sama dengan dirinya sendiri. Paling-paling mereka berdua berada di lapisan keempat elemen Gathering Tier, tapi mengapa dia begitu kuat? Dia menoleh untuk melihat pangeran pertama, yang terakhir terjebak dalam konfrontasi dengan Liu Yutong, jadi tidak mungkin membantunya saat ini. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Siapapun yang membantuku memukul bocah ini, aku akan memberinya 10 pils merangkul asal." "Apa? Merangkul pil asal?" "Bagi siapapun di bawah lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, ini adalah harta yang berharga. Ini bisa membantu seseorang dalam pembentukan inti asal dan meningkatkan peluang keberhasilan sekitar 30%. Untuk memberikan 10 pil sekaligus, kemewahan apa?" Semua orang membicarakan hal ini dengan penuh semangat, tetapi tidak banyak yang benar-benar tertarik untuk menerima tawaran Go Dingquan, karena siapa di antara mereka yang diundang bukan jenius. Untuk seorang jenius, jika mereka bahkan harus bergantung pada dukungan eksternal hanya untuk membentuk inti asal mereka, hak apa yang mereka miliki atas nama genius? Ketika Go Dingquan melihat ini, dia tidak bisa menahan grit giginya dan akhirnya mengumumkan, "Pil bumi dan api." Sial, pil bumi dan api kali ini, semua orang tidak bisa lagi hanya duduk di kursi dengan tenang. Bahkan Qiyongye dan pangeran pertama tampak tergoda dengan tawaran baru ini. Pil bumi dan api memiliki efek yang sama dengan pil Purple Origin.
itu juga digunakan untuk membantu seniman bela diri menerobos ke Gusing Spring Tier. Tetapi efeknya jauh lebih lemah daripada yang terakhir. Paling-paling itu hanya bisa meningkatkan peluang sukses sebesar 20%. Tapi tetap saja, itu adalah obat spiritual yang sangat langka dan sangat berharga. Bahkan untuk seorang jenius seperti Qi Yongye, dia juga telah terjebak pada periode puncak lapisan ke-9 elemen Gathering Tier selama lebih dari setengah tahun. Biasanya, jika seseorang dapat berhasil menembus ke Gusing Spring Tier dalam waktu 3 hingga 5 tahun, itu sudah merupakan prestasi yang layak dipuji. Sementara itu, pangeran pertama telah mencapai periode puncak dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier 7 tahun yang lalu. Namun tingkat kultivasinya tetap tidak berubah bahkan sampai sekarang, menunjukkan kesulitan ekstrim menembus ke Gusing Spring Tier. Pil bumi dan api sangat mungkin menghemat waktu kultivasi selama beberapa tahun bahkan untuk seorang jenius, jadi itu sangat berharga. Namun, meskipun bahan yang diperlukan untuk ramuan pil bumi dan api tidak semahal bahan untuk pil asal ungu, mereka masih sangat langka dan sementara ada banyak yang mau membeli, tidak ada yang mau menjual. Kalau tidak, dengan sumber daya keuangan yang tersedia untuk rumah kerajaan Raja Dayuan, mereka akan mampu membeli beberapa dari mereka. Akibatnya, semua orang segera berbalik menatap Ling Han dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sendiri adalah pil bumi dan api. Kelesuan apa? Di mana menurut kalian tempat ini? Qi Yongye segera berbicara dengan dingin. Dia adalah seorang pria yang tahu apa perannya, jadi dia secara alami menekan rasa iri yang dia rasakan dalam hatinya. Guo Dingquan bekerja untuk pangeran pertama, jadi dia tentu saja tidak akan repot-repot untuk membantu yang pertama. Selain itu, Ling Han memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Liu Yutong, dan dengan ini, posisinya sangat jelas. Dia akan membantu Ling Han. Dengan seruan dari pangeran keempat ini, semua orang segera mendapatkan kembali ketenangannya. Ini adalah kediaman pangeran keempat, dan jika mereka berani datang ke senjata di sini, maka dalam arti tertentu, itu tidak berbeda dengan pemberontakan. Guo Dingquan menarik nafas berat dan menatap Qi Yongye dengan ganas sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Tidak mungkin dia bisa menelan pelanggaran besar ini. Dia akan menjemput tuannya. Tidak ada yang bisa menghina seorang alkemis dengan cara ini. Saudaraku, saudaraku, pangeran pertama buru-buru memanggil saat dia mengejar tumit Guo Dingquan. Tiba-tiba kedatangan keduanya. Mereka pergi dengan tiba-tiba. Ada ketenangan sementara di aula utama. Beberapa tamu merasa kasihan karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Earth and Fire Pill, sementara beberapa tamu lain ingin tahu tentang perkembangan masa depan dari masalah ini. Ayo, ganti meja. Qi Yongye mulai memanipulasi atmosfer dan sekali lagi menampilkan pesona pribadinya, menyebabkan suasana perjamuan mendapatkan kembali keaktifannya. Mereka semua sangat tertarik pada Ling Han, tidak sulit menahan Guo Dingquan. Sebenarnya, 80% orang yang hadir di sini akan dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi untuk berani melakukannya, mungkin hanya Ling Han yang memiliki keberanian seperti itu. Saudara Ling, boleh saya tahu dari mana Anda berasal? Seseorang akhirnya bertanya. Grey Cloud Town, Ling Han tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Lagi pula, karena dia berniat untuk berpartisipasi dalam turnamen Dayuan, dia tidak bisa memalsukan identitasnya. Grey Cloud Town, mereka semua memulai ini. Bukankah itu tempat kecil di bawah yurisdiksi kota Dayuan? Lalu dari mana Ling Han mendapatkan kepercayaannya? Dia bukan satu-satunya yang telah memperlihatkan kekuatan yang besar, karena bahkan gadis di sampingnya tampak sangat bangga. Dia bahkan tidak menganggap pangeran pertama dengan serius. Qi Yongye bahkan lebih terkejut. Ling Han datang dari Grey Cloud Town. Lalu bagaimana ia mengembangkan hubungan dengan Liu Yutong? Meskipun dia sendiri bangsawan, jika dibandingkan dengan Liu Yutong, masih ada sedikit celah di antara mereka. Bagaimanapun, mereka hanya dapat dianggap sebagai salah satu keluarga cabang dari keluarga kekaisaran, dan setelah begitu banyak generasi, hubungan mereka dengan keluarga kekaisaran tidak benar-benar sangat dekat. Kecuali dia bisa naik ke posisi Raja Dayuan, bahkan dia tidak akan memenuhi syarat untuk menikahi Liu Yutong. Namun Ling Han bisa meminta Liu Yutong mengikuti dengan cermat di sisinya. Seorang bocah dari kota Cloud Grey kecil,
Apa haknya dia harus melakukan hal seperti itu? Ketika berbagai hidangan disajikan, semua orang juga merasa sedikit kelaparan dan mulai makan. Seniman bela diri menghabiskan banyak energi, dan dengan demikian akan menjadi lebih mudah lapar daripada orang normal. Hahaha, permintaan maaf, pangeran keempat. Aku datang terlambat, terdengar tawa panjang dan seorang pemuda jangkung berjalan masuk. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki aura yang menakjubkan baginya. Putra ketiga klan Jin, Jin Wuji, Jin Wuxiang mengikuti tepat di belakang, meniru langkah-langkah sang pembuat dengan rendah hati. Dia tampak agak seperti tikus yang telah melihat seekor kucing, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kesombongannya sebelumnya. Kakak Jin, kenapa kamu terlambat? Qi Yongye bertanya, tersenyum saat dia berdiri. Aku punya beberapa masalah sepele untuk ditangani, Jin Wuji berkata, sambil terus berjalan ke depan. Kakak penatua, itu dia. Ketika mereka tiba di baris pertama, Jin Wuxiang segera memanggil, sambil menunjuk Ling Han. Mata Jin Wuji menyapu baris pertama, dan tidak bisa menahan ekspresi kaget dari muncul di wajahnya, ketika dia berkata, Yi, adik Liu, murid muda, apa yang kamu dong di sini? Dia juga seorang murid Akademi Huyang. Liu Yutong hanya mengangguk dengan tenang dan tidak membuat tanggapan lebih lanjut. Jin Wuji tahu kepribadiannya, jadi dia tidak menanggapi dengan dingin hatinya. Tatapannya berbalik ke arah Ling Han, dan kedinginan melintas di matanya segera. Awalnya, dia hanya sedikit terlambat, tetapi ketika dia bertemu dengan adik laki-lakinya di pintu masuk dan mengetahui apa yang dialami yang terakhir, dia segera memerintahkan seseorang untuk menyelidiki Ling Han. Ini tidak sulit, karena dia sudah mendaftar. Pasti akan ada profil dirinya di catatan. Seorang tuan muda belaka dari klan kecil kota Cloud Grey, dan dia benar-benar berani menentang klan Jin. Dia pasti tidak berpikir bahwa Liu Yutong akan benar-benar berkenan menyukai Ling Han. Bahkan jika dia melakukannya, klan Liu pasti tidak akan menyetujui pertandingan semacam itu. Ini praktis akan menjadi penghinaan besar bagi klan. Akibatnya, dia tidak takut bahwa Liu Yutong akan membela Ling Han, apalagi kekuatannya ada di atas Liu Yutong. Berat, tersesat dari tempat dudukku, dia berkata dengan dingin. Chapter 63. Sial, memukul orang yang salah. Ling Han tidak bisa menahan senyum untuk muncul di sudut bibirnya, dan berkata, apakah kamu yakin kamu menginginkan kursi ini? Ini awalnya kursiku. Jin Wuji berkata dengan dingin. Baiklah, karena kamu menginginkannya, maka aku akan membiarkan kamu memilikinya. Ling Han berdiri dengan jujur. Beberapa orang berseru kaget, karena ada perbedaan yang terlalu besar antara apa yang dilakukan Ling Han sekarang dan apa yang telah dia lakukan sekarang. Sebelumnya, Ling Han bahkan berani meronta-ronta murid seseorang yang unggul dalam seni pedang dan alkimia secara terbuka di depan pangeran pertama. Namun, sekarang dia benar-benar takut. Itu tak terbayangkan, itu benar-benar tak terbayangkan. Mereka bukan satu-satunya yang berpikir itu tidak masuk akal. Liu Yutong benar-benar bingung. Ling Han meninggalkan kesan yang sangat berbeda padanya. Meskipun dia tampak sangat tenang, dia lebih bangga daripada orang lain. Bagaimana mungkin dia akan menyerah pada permintaan Jin Wuji? Jika mereka benar-benar harus bertarung, dia cukup memadai untuk menghadapi Jin Wuji. Dan bahkan jika Jin Clan melangkah keluar dan ikut campur, bukankah dia masih memiliki keberadaan pavilion kedokteran surga di belakangnya? Di seluruh negara hujan, pesta apa yang berani menyinggung Heaven's Medicine Pavilion? Tidak ada. Sama sekali tidak ada, karena kekuatan besar ini tidak hanya ada di negara hujan, tetapi juga memiliki cabang di 9 negara di Desolate North. Jadi apakah itu dalam hal kekuatan atau kekayaan? Ia memiliki jumlah yang mengerikan keduanya. Bayangkan saja, ketika seniman bela diri berkultivasi, mereka pasti akan membutuhkan dukungan pil alkimia, dan Heaven's Medicine Pavilion adalah tempat di mana pil alkimia dapat dijual. Jadi bagaimana mungkin ada kurangnya seniman bela diri elit yang mau bertindak atas nama mereka? Dari penghormatan dan rasa hormat yang dirasakan Zhu Hexin terhadap Ling Han, ia praktis mengakui yang terakhir sebagai gurunya. Jika klan Jin berani menyakiti Ling Han,
dia pasti akan melepaskan kekuatan cabang pavilion obat surga dari negara hujan dan melenyapkan klan Jin. Karena faktanya demikian, lalu mengapa dia perlu takut? Ling Han mengulurkan tangan dan menarik Liu Yutong ke dirinya sendiri. Perona pipi yang memikat langsung muncul di wajah gadis muda yang cantik itu, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda keindahan es dari sebelumnya. Mengutuk. Ketika mereka melihat gadis yang mempesona dan luar biasa indah ini, semua orang dipenuhi dengan kecemburuan yang tak tertahankan sehingga mata mereka memerah, tidak menginginkan apapun selain memotong lengan yang Han pegang bersama Liu Yutong. Pikiran Liu Yutong benar-benar kosong. Dia hanya merasa seolah sedang berjalan di atas awan, dan ketika dia mengikuti Ling Han untuk duduk di salah satu meja di barisan jauh di belakang, meskipun Ling Han sudah lama menarik lengannya, dia masih belum sadar. "Tunggu saja dan kita akan melihat pertunjukan yang bagus," kata Ling Han lembut di telinganya. Liu Yutong membeku mendengar ini, dan berkata, "Pertunjukan apa yang bagus?" Ling Han cemberut sedikit, dan berkata, "Jangan lupa bahwa Guo sesuatu yang baru saja pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Kamu berencana untuk menipu Jin Wuji?" Liu Yutong akhirnya mengerti. Ling Han tersenyum dan berkata, "Aku sudah bertanya padanya apakah dia benar-benar menginginkan kursi itu, dan dia sendiri setuju untuk itu. Jadi apa hubungannya dengan saya?" Liu Yutong tidak bisa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya dengan senyuman lembut, tetapi segera mengerutkan kening, dan berkata, "Duanmu Chang Feng tidak mungkin sehebat itu, kan? Aku bertaruh dia sudah menahan amarah seutuhnya dari kemarin, dan ketika Go itu, apapun yang kembali, dia pasti akan membesar-besarkan ceritanya. Sehingga amarah lelaki tua itu pasti akan luar biasa besar. Apalagi ketika aku meronta-ronta itu, Go apapun, aku langsung bertindak tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Ling Han tertawa dan berkata, "Jadi, ada kemungkinan besar bahwa orang tua itu akan melakukan sesuatu seperti itu. Ketika Duanmu Chang Feng menyadari bahwa dia telah menghukum orang yang salah, dia pasti akan fokus padamu." Alis halus Liu Yutong berkerut. "Saya pikir, pada saat itu, Zhu Hexin dan Zhang Weishan sudah akan tiba. Namun, bahkan jika mereka belum, saya memiliki cara saya sendiri untuk berurusan dengan orang tua itu." Ling Han mengungkapkan senyum percaya diri, karena Zhu Hexin telah memberitahu tentang Duanmu Chang Feng kepadanya. Orang tua itu dipuji sebagai orang yang unggul dalam seni pedang dan alkimia, dan teknik pedang yang dia praktekkan adalah Sweeping Cloud Sword Arts, teknik seni bela diri tingkat rendah Black Grade. Namun, lelaki tua itu hanya berhasil mempelajari 7 gerakan, sedangkan Sweeping Cloud Sword Arts total memiliki 9 gerakan. Buku teknik seni pedang yang berhasil didapatkan oleh lelaki tua itu harusnya merupakan peninggalan yang hancur sebagian. Itulah sebabnya ia tidak berhasil mempelajari 2 gerakan terakhir. Secara kebetulan, Ling Han memiliki Sweeping Cloud Sword Arts yang lengkap, jadi tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya, dia berada di atas angin dalam konfrontasi yang akan datang. Liu Yutong benar-benar sangat dipengaruhi oleh Ling Han, dan dia tidak bisa menahan pandangan berharap dari muncul di wajahnya. Karena kurangnya tulang punggung Ling Han, semua tamu merasa malu karena berbagi perusahaan, sehingga tidak ada orang lain yang berbicara dengannya. Sementara itu, Jin Wuxiang memalingkan kepalanya berulang kali, menampilkan ekspresi menantang kepada Ling Han. Dari ekspresinya, dia jelas telah menghina Ling Han juga. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Han akan keras kepala, dan dengan cara itu, kakaknya pasti memiliki alasan untuk melukai Ling Han. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki itu adalah tipe orang yang akan menggertak yang lemah sambil takut yang kuat. "Tapi, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri seperti ini?" Jin Wuxiang berdegup kencang di dalam hatinya. Begitu perjamuan berakhir dan mereka meninggalkan kediaman pangeran keempat, Jin Wuji pasti akan bertindak dan dengan kasar mengajar Ling Han pelajaran. Mereka masih harus memberi wajah pada pangeran keempat. Kapitulasi Ling Han adalah sesuatu yang bahkan Qi Yongye tidak mengira akan terjadi, jadi dia juga menjadi menghina Ling Han. Akibatnya, dia tidak repot-repot membuang waktu lagi pada Ling Han, dan melanjutkan dengan rencana aslinya, mulai membujuk para tamu lain dengan harapan semua orang yang diundang akan setuju untuk mendukungnya. "Tuan, itu dia." Tidak lama kemudian, suara penuh amarah terdengar.
Guo Dingquan sekali lagi muncul di pintu masuk ke aula utama, dan dia menunjuk ke dalam. Semua orang berbalik pada ini, tetapi mereka hanya merasakan mata mereka kabur ketika sesosok terbang melewati dengan kecepatan yang menakutkan. Itu adalah seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu, dengan pedang di punggungnya. Sosoknya melintas dan segera muncul di sebelah Jin Wuji. Dia kemudian mengulurkan tangan, memegang leher Jin Wuji dan dengan keras menekannya. Peng, kekuatan di balik gerakan ini sangat besar, dan itu telah memecah meja menjadi dua bagian. Sekarang, semua piring dan anggur telah disajikan, jadi secara instan, anggur dan saus dari semua piring telah berhamburan ke wajah Jin Wuji. Ini adalah malapetaka yang tidak diundang. Jelas malapetaka yang tidak diundang. Bagaimana mungkin Jin Wuji membayangkan bahwa seseorang benar-benar berani menyerangnya? Selain itu, penyerangnya sangat kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Dan dalam kebingungan seperti itu, menderita bencana semacam ini. Hahaha, kamu begitu sombong, kenapa kamu tidak mencoba menjadi sombong lagi? Guo Dingquan berlari cepat, dan mengarahkan beberapa tendangan ke belakang Jin Wuji. Seluruh wajahnya berubah menjadi marah, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain melakukan pembunuhan. Jin Wuxiang awalnya terkejut, sebelum berteriak, "Mengapa kamu memukulinya?" Dia merasa sangat bersalah. Karena, selama ini, saudara-saudara Jin selalu menjadi orang-orang yang membuli orang lain. Namun hari ini, kakak laki-lakinya telah dihancurkan oleh dua orang yang bahkan belum pernah mereka temui sebelumnya. Dia bahkan tidak berhasil bereaksi tepat waktu karena syok. Guo Dingquan meliriknya, dan hanya merasa bahwa Jin Wuxiang adalah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Itu bukan keindahan es dari sebelumnya. Tetap saja, dia tidak mengambil kesenjangan ini ke dalam hati, dan hanya terus menendang Jin Wuji dengan marah. Orang-orang yang terlibat dalam konfrontasi masing-masing memiliki sisi mereka sendiri. Satu sisi telah salah paham sementara sisi lain terjebak dalam keadaan linglung. Tetapi yang lain segera menyadari, Guo Dingquan membawa tuannya yang unggul dalam seni pedang dan alkimia, Duanmu Changfeng, namun telah mencapai sasaran yang salah. Kasihan Jin Wuji, dia dironta-ronta dengan menyakitkan tanpa alasan. Pada saat ini, dia pasti merasa sangat muram. Tidak heran Ling Han telah memberikan kursi untuk Jin Wuji sekarang, rupanya, dia sudah merencanakan untuk menjebaknya. Sial, orang ini benar-benar terlalu licik. Ketika mereka melihat bahwa Jin Wuji masih dironta-ronta sementara Jin Wuxiang tampaknya benar-benar kehilangan, beberapa orang tidak bisa menahan diri dari tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, tawa itu semakin keras, dan akhirnya menyebar ke semua yang lain saat semua orang memegangi perut mereka dan tertawa dengan suara parau. Guo Dingquan akhirnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik Jin Wuji untuk menghadapinya, dan ketika dia melihat wajah asing yang benar-benar penuh dengan anggur dan saus, dia tidak bisa menahan untuk memberi permulaan dan berkata, "Siapa kamu?" "Puh." Jin Wuji langsung meludahkan seteguk darah karena marah. "Anda bahkan tidak tahu bahwa saya adalah raja. Lalu mengapa Anda memukuli saya? Dan Anda telah meronta-ronta saya dengan ganas, bahkan, siapa yang sebenarnya dia sakiti? Tidak peduli siapa kalian, aku pasti akan membuatmu membayar harganya." Dia meraung marah. Chapter 64. Mengontrol situasi dengan mudah. Ini bukan orang yang telah meremukanmu. Duanmu Changfeng juga kaget, dan juga sedikit tidak senang. Karena ini bukan pria itu. Lalu kenapa kau menunjuk pria ini begitu kamu masuk? Tidak, Guo Dingquan juga sangat tertekan. Karena kamu bukan Ling Han, lalu apa yang kamu lakukan duduk di sini? Dia memandang Jin Wuji dan bertanya, di mana orang yang telah duduk di sini sebelumnya? Jin Wuji bukan orang bodoh, jadi dia langsung sadar. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Ling Han. Bocah ini telah menyinggung kedua orang ini, dan kebetulan, ia meminta bocah itu menyerahkan kursinya kepadanya. Alhasil, bocah itu mengambil keuntungan dari situasi itu untuk menjebaknya, menyebabkannya sangat menderita. Binatang kecil sialan itu. Ling Han, dia meraung keras, "Keluar dari sini, aku akan membunuhmu." Ling Han. Ketika Duanmu Changfeng mendengar nama ini, niat membunuh langsung muncul di hatinya.
Ini adalah nama junior yang membuatnya kehilangan muka yang luar biasa. Rubah tua seperti dia tentu saja segera menyadari bahwa dia dan Jin Wuji telah dimainkan oleh Ling Han. Sua, mata semua orang menoleh menatap Ling Han. Ling Han duduk tegak, dan bahkan dengan begitu banyak orang fokus padanya, dia tidak merasa sedikit pun gugup. Dia menyesap anggur, dan mengingat bahwa dalam kehidupan terakhirnya, semua anggur yang diminumnya adalah anggur kualitas terbaik. Itu jelas bukan sesuatu yang disebut anggur yang sangat baik, ini dapat dibandingkan. Untuk saat ini, Jin Wuji tidak berniat membalas dendam pada Guo Dingquan. Selain itu, yang terakhir memiliki Duan Mu Changfeng dengan dia, dan ini adalah prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier yang kecakapannya lebih kuat daripada miliknya sendiri oleh yang tahu berapa kali. Dia menatap Ling Han, tangannya mencengkeram erat, saus dan darah telah tumpah dari lukanya karena dihancurkan kemeja menutupi wajahnya, penampilannya ganas dan bengkok, itu bisa membuat anak-anak menangis. Ah, kamu sudah memerankan kami, Jin Wuxiang memanggil. Menunjuk Ling Han, dia akhirnya menyadari kebenaran. Hahaha, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak, jadi perkataan itu benar. Walaupun seekor naga memiliki 9 putra, masing-masing dari mereka berbeda. Jin Wuxiang ini benar-benar idiot, bahkan sepertinya dia dan Jin Wuji tidak mungkin berasal dari ayah dan ibu yang sama. Kamu benar-benar sangat berani, Duan Mu Changfeng berkata dengan gelap. Dia sebenarnya berani memanipulasi dirinya sendiri. Sepertinya junior kecil ini benar-benar lelah hidup. Melihat Duan Mu Changfeng berbicara, Jin Wuji segera terdiam. Jelas, yang pertama juga memiliki semacam konflik dengan Ling Han. Dan pria ini berada di Gusing Spring Tier, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya juga. Bahkan jika dia berniat membalas dendamnya sendiri, dia harus menunggu gilirannya. Duan Mu Changfeng mengambil langkah besar menuju Ling Han, matanya dingin, dia sudah memutuskan. Bahkan jika Zhu Heixin dan Zhang Weishan keduanya datang, dia masih tidak akan mengampuni junior yang kurang ajar ini. Guo Dingquan mengikuti dengan cermat, senyum dingin di bibirnya. Bocah ini berani menipu tuannya. Dia benar-benar mati kali ini. Duan Mu Changfeng tidak berjalan sangat cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh aula utama bergetar sedikit, menunjukkan kemarahan yang menjulang yang dialami pria ini, yang unggul dalam seni pedang dan alkimia, saat ini merasa, bahkan Qiong Ye, sebagai pangeran keempat, tidak berani berbicara membela Ling Han saat ini. Apa yang akan dilakukan Ling Han sekarang? Langkahnya barusan memang sangat indah, berhasil menjebak dan menipu dua musuhnya secara bersamaan. Namun, tidak peduli apakah itu Duan Mu Changfeng atau klan Jin, tidak ada pesta yang bisa tersinggung tanpa konsekuensi yang keras. Semua orang merasa sangat ingin tahu tentang langkah selanjutnya. Ling Han sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh seperti itu. Liu Yutong segera berdiri dan mengambil posisi bertahan di depan Ling Han. Namun, dia segera didorong ke samping oleh Ling Han. Ling Han hanya berkata dengan tenang, "Four Winds bangkit." Awan di langit dilemparkan ke dalam kekacauan. Tiger dan Cerane keduanya muncul, menciptakan invincibility. Langkah maju Duan Mu Changfeng berhenti, dan dia tampak seolah-olah telah disambar petir, mengenakan ekspresi seolah dia baru saja melihat hantu. Tapi setelah beberapa saat, dia segera terlihat sangat bersemangat, bahkan tubuhnya mulai gemetaran. Ini adalah mantra lisan untuk langkah ke-8 dari Sweeping Cloud Sword Arts. Sweeping Cloud Sword Arts adalah teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade. Dia telah mempelajarinya dari gulungan rahasia yang dia dapatkan dari situs kuno. Sayangnya, karena perjalanan waktu yang lama, bagian-bagian yang menunjukkan dua gerakan terakhir telah benar-benar memburuk. Hanya ada nyanyian verbal serta ilustrasi untuk langkah ke-8, tetapi bahkan tidak ada nama untuk gerakan ke-9 yang tertinggal. Alasan mengapa ia mampu untuk tidak menganggap serius Zhu Heixin dan Zhang Weishan adalah karena ia memiliki seni pedang awan menyapu. Mereka bertiga semua berada di lapisan ketiga Gusing Spring Tier, tetapi karena Sweeping Cloud Sword Arts, bahkan jika Zhu Heixin dan Zhang Weishan bergabung, mereka masih belum cocok untuknya. Tetapi justru karena teknik seni pedang ini begitu kuat sehingga dia ingin mendapatkan dua gerakan terakhir bahkan dalam mimpinya. Jadi, ketika Ling Han membacakan mantra lisan dari Sweeping Cloud Sword Arts,
bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kamu tahu itu, kata Duanmu Chang Feng, suaranya tergagap. Tentu saja, Ling Han mengangguk. Maukah kamu mengajari saya? Wajah lelaki tua itu dipenuhi harapan. Ling Han tersenyum, dan berkata, itu akan tergantung pada penampilanmu. Duanmu Chang Feng bahkan tidak menghabiskan waktu untuk mempertimbangkan, dan berkata, apapun permintaan Anda, katakan saja. Apakah itu pil alkimia, atau sumber daya untuk kultivasi, saya bisa memberikannya kepada Anda. Di sekitar mereka, semua orang benar-benar bingung. Baru saja, Duanmu Chang Feng sepertinya tidak akan berhenti dalam keinginannya untuk membunuh Ling Han. Jadi bagaimana bisa sikapnya berubah begitu drastis? Apakah ini semacam trik sulap? Tuan Guo Dingquan menjadi cemas. Sihir iblis macam apa yang digunakan bocah ini? Ling Han menunjuk Jin Wuji dan saudaranya, dan berbalik untuk menunjuk Guo Dingquan juga, dan berkata, ketiga orang ini, mereka tidak menyenangkan di mataku. Sangat baik, seorang pria yang sangat berpengalaman seperti Duanmu Chang Feng tentu saja langsung mengerti arti Ling Han. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia mengangkat Guo Dingquan dalam satu gerakan dan dalam sekejap tiba di depan saudara-saudara Jin. Tangan kirinya mendorong, dan kekuatan yang sangat kuat dan tak tertahankan menyebabkan kedua saudara Jin itu jatuh ke lantai. Peng 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 peng, Duanmu Chang Feng menendang dan meninju, menghancurkan tiga sebanyak yang dia suka. Semua orang benar-benar tercengang. Ling Han baru saja mengucapkan beberapa kata yang terdengar seperti semacam nyanyian verbal, dan Duanmu Chang Feng benar-benar menjadi bawahan Ling Han, mematuhi perintahnya. Kekaguman pada Ling Han telah meningkat pada mereka semua. Apakah itu Guo Dingquan, saudara Jin, atau bahkan Duanmu Chang Feng? Mereka semua telah dimainkan, berada di telapak tangannya. Saudara-saudara Jin benar-benar tertekan, depresi meresap ke dalam tulang mereka. Permusuhan atau pertentangan hebat apa yang mereka miliki dengan Duanmu Chang Feng? Sebelumnya, mereka telah dihancurkan oleh orang tua ini tanpa alasan. Tapi itu bisa dijelaskan oleh semua itu sebagai kesalahpahaman karena Ling Han menipu mereka berdua. Tapi bagaimana dengan saat ini? Tetapi karena seorang prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier telah mengambil langkahnya, apalagi yang bisa mereka lakukan selain dengan menderita meronta-ronta tanpa mengeluh? Wajah Qi Yongye berkedut. Sejak saat dia melihat bahwa Ling Han menyuruh Liu Yutong menemaninya, dia sudah tahu bahwa pria ini jelas tidak biasa, tetapi menjadi luar biasa sampai sedemikian rupa bahkan membuatnya mengalami kejutan besar. Duanmu Chang Feng bukan hanya seorang pejuang dari Gusing Spring Tier, ia juga seorang alkemis tingkat rendah Black Grade, yang sedikit terkenal di negara hujan. Bahkan jika seorang prajurit yang kuat dari Spiritual Ocean Tier bertemu dengannya, yang pertama akan sangat sopan dan sopan. Tapi sekarang, dengan kata kasar, apa bedanya dengan menjadi bawahan Ling Han, hanya melakukan seperti yang diperintahkan terakhir? Apa yang terjadi pada martabat seorang alkemis, atau integritas moral seorang pejuang Gusing Spring Tier? Namun, jika dia mempertahankan hubungan yang baik dengan Ling Han, apakah itu berarti dia akan dapat mengambil Duanmu Chang Feng di bawah spanduknya sendiri? Pangeran pertama sangat bersemangat hanya karena bisa berteman dengan Guo Dingquan. Jika ia berhasil menarik Duanmu Chang Feng ke sisinya, maka posisinya akan sangat stabil, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari mewarisi posisi raja. Dan dengan demikian, ketika Zhu Heixin dan Zhang Weishan tiba di kemudian hari, mereka melihat adegan seperti itu. Duanmu Chang Feng meronta-ronta muridnya sendiri dan saudara-saudara Jin seolah-olah dia sudah gila. Sementara orang yang seharusnya berada di sini untuk menyelamatkan Ling Han, sedang duduk santai, minum anggur dan makan. Jenis permainan apa yang mereka mainkan di sini? Chapter 65, dipanggil oleh Raja Da Yuan. Guo Dingquan dan saudara-saudara Jin merasa muram sampai ekstrim. Bagi Guo Dingquan, guru memukuli muridnya sama dengan seorang ayah memukuli putranya, hukum alam, jadi bagaimana ia bisa berpikir untuk membalas dendam sendiri? Jika dia melakukannya, itu akan jatuh ke dalam kejahatan tidak berterima kasih dan menipu gurunya sendiri, dan kemanapun dia melarikan diri, dia akan ditunjukkan oleh setiap orang. Sementara itu,
Saudara-saudara jin tahu bahwa orang tua yang telah meronta-ronta mereka adalah orang yang unggul dalam seni pedang dan alkimia, orang yang memiliki status sangat tinggi. Bahkan ketika Da Yuan King bertemu dengannya, dia masih memperlakukan yang terakhir dengan sopan dan santun. Jadi bahkan jika generasi yang lebih tua dari klan jin tahu tentang masalah ini, mereka masih pasti tidak akan membalas dendam untuk mereka. Yang berarti bahwa mereka telah menderita meronta-ronta ini tanpa alasan. Ling Han. Mereka bertiga mengertakkan gigi dengan marah. Penyebab utama di balik semua ini adalah Ling Han, dan dia telah menjadi objek kebencian mereka yang paling besar. Teman muda Ling, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Hexin dan Zhang Weishan telah berlari kencang, ekspresi cemas di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja dia baik-baik saja, pikir semua orang. Dia memainkan trik pada saudara-saudara Jin dan Duan Mu Chang Feng, dan sekarang bahkan Duan Mu Chang Feng mendengarkan setiap perintahnya. Bagaimana mungkin dia tidak baik-baik saja? Namun, ketika mereka melihat kedua alkemis itu datang dan menunjukkan sikap yang sangat sopan terhadap Ling Han, mereka tidak bisa mengendalikan bibir mereka dari berkedut, dan semua orang menjadi lebih ingin tahu tentang identitas sebenarnya Ling Han. Siapa pria ini? Detak jantung pangeran keempat semakin cepat ketika ia memutuskan untuk tidak berusaha menarik Ling Han ke kam dukungannya sendiri. Jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari 3 alkemis melalui Ling Han, lalu apalagi yang harus dia takuti dari hanya Liu Clan? Posisi Da Yuan King pasti akan jatuh ke dia. 1. Ling Han tidak berniat tinggal lebih lama di tempat ini, dan berbalik untuk pergi. Duan Mu Chang Feng, tidak peduli dengan wajahnya sendiri, mengikuti di belakangnya ke Heaven's Medicine Pavilion. Dia masih harus meminta Ling Han untuk mengucapkan mantra dan ilustrasi untuk 2 gerakan terakhir dari Sweeping Cloud Sword Arts. Mengenai masalah ini, Zhu Hexin dan Zhang Weishan sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ling Han tidak hanya memiliki tingkat prestasi yang menakutkan dalam hal alkimia, tetapi memiliki pemahaman yang luar biasa bahkan di bidang seni bela diri, sehingga ia bahkan dapat membimbing Duan Mu Chang Feng, yang telah dipuji sebagai 1 yang unggul dalam seni pedang dan alkimia. Ling Han tidak kembali pada kata-katanya. Setelah mereka kembali, dia mengajarkan langkah ke-8 yang hilang dari Sweeping Cloud Sword Arts ke Duan Mu Chang Feng. Adapun langkah ke-9, dia tentu saja tidak akan segera mengajarinya langkah terakhir untuk menghindari Duan Mu Chang Feng meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya. Paling tidak, dia akan menunggu sampai dia sendiri berhasil menembus Gusing Spring Tier. Pada saat itu, tidak ada salahnya mengajarinya langkah ke-9. Bagaimanapun, ini hanya teknik seni bela diri tingkat menengah Black Grade, dan untuk Ling Han, itu sama sekali tidak penting. Duan Mu Chang Feng rupanya memahami ini juga. Saat ia minta diri tak lama setelah mendapatkan mantra lisan dan ilustrasi untuk langkah ke-8. Apakah dia berhasil mendapatkan langkah ke-9 atau tidak akan tergantung pada kinerja masa depannya. Ketika dia kembali ke kamarnya, Ling Han sangat cepat tertidur, dan Ling Dongxing sama sekali tidak tahu seberapa besar keributan yang diciptakan putranya malam itu. Tak satu pun dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk diundang ke perjamuan pangeran keempat adalah orang bodoh, sehingga berita tentang Ling Han hanya menyebar dalam lingkaran yang sangat kecil. Pagi-pagi keesokan harinya, seorang pelayan dari rumah kerajaan Raja Da Yuan tiba di Heaven's Medicine Pavilion, mengatakan bahwa Raja Da Yuan telah mengundang Ling Han untuk rapat. Raja Da Yuan ingin bertemu dengannya. Ling Han tidak meminta Liu Yutong mengikutinya. Dia sendirian pergi dengan pelayan itu ke rumah kerajaan Raja Da Yuan. Segera, ketika mereka tiba di ruang kerja, dia melihat penguasa lokal ini. Da Yuan King sudah berusia 60 tahun. Tetapi karena dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak terlihat tua sama sekali. Di sisi lain, sosoknya tinggi dan kokoh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, menampilkan suasana penguasa. Lapisan ke-6 Spiritual Ocean Tier. Ling Han hanya melirik, dan tidak ada cara bagi pria ini untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya di depan matanya. Di jalur seni bela diri, setiap lapisan ke-4 dan ke-7 memiliki ambang yang berbeda. Da Yuan King ini seharusnya terjebak pada lapisan ini untuk waktu yang sangat lama. Salam, Raja Da Yuan. Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam sebagai salam.
Naik Dayuan King mengangkat tangannya, dan berkata sambil tersenyum, anak-anak muda saat ini benar-benar mengesankan, tidak hanya berhasil mencapai lapisan keempat elemen gathering tier di usia yang begitu muda, Anda bahkan memiliki 3 alkemis kelas hitam yang berputar di sekitar Anda. Bahkan saya belum mendapat kehormatan seperti itu. 2. Dayuan King jelas sudah mengetahui tentang acara malam sebelumnya. Linghan tertawa nakal dan berkata, saya hanya memiliki sedikit pencapaian akademis dalam alkimia, yang memungkinkan saya untuk berbagi bahasa yang sama dengan Grandmaster Zhu dan yang lainnya. Akademik seperti dalam teori. Dayuan King secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Linghan, namun dia tidak berusaha untuk menunjukkannya dengan terus terang. Dia hanya menyimpan keingintahuannya yang ekstrim pada dirinya sendiri. Keingintahuan bagaimana kejeniusan itu muncul di daerah di bawah yurisdiksinya, dan seorang jenius yang memiliki 3 alkemis dengan sukarela berputar di sekitarnya pada saat itu. Lalu bagaimana dengan gadis klan Liu itu? Dia bertanya sambil tersenyum. Masalah tentang Liu Yutong juga tidak bisa disembunyikan darinya. Hehe, jika seseorang terlahir tampan, dia akan populer di mana-mana, kata Linghan berlebihan. Haha, kamu, Dayuan King menunjuk sedikit ke arah Linghan, seolah menegurnya karena terlalu licin dalam pidatonya. Dia mengganti topik pembicaraan dengan cepat dan bertanya, apakah pantas mengajukan pertanyaan ini kepadanya? Linghan tersenyum, dan berkata, kedua pangeran masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Siapa yang sebenarnya lebih cocok? Saya percaya bahwa Dayuan King, yang mulia, Anda memiliki pikiran Anda sendiri. Lalu, apa perlunya bagi saya untuk berbicara lebih banyak tentang subjek? Dayuan King sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia berpikir dalam hati, anak yang licin ini, argumennya kedap air. Dia sekali lagi mengubah topik pembicaraan, dan berkata, saya punya 1 anak perempuan lagi yang belum menikah. Apakah Anda bersedia menjadi menantu saya? Sial, apakah semua orang dari rumah kerajaan Raja Dayuan begitu langsung? Sebelumnya, ketika dia pergi untuk mendaftarkan diri ke turnamen, kepala butler juga mencoba beberapa perjodohan di tempat, dan sekarang, pria ini, ayah gadis itu, adalah sama, seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk menikahkan putrinya. Linghan buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata, hatiku sepenuhnya terfokus pada seni bela diri, dan dalam beberapa tahun ke depan, aku tidak akan mempertimbangkan pernikahan. Dayuan King tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat disayangkan. Bahkan Zhu Hexin, Zhang Weishan dan Duanmu Chang Feng memperlakukan Linghan dengan sangat hormat, jadi jelas pemuda ini memiliki kemampuan yang menakutkan di bidang alkimia. Jika yang terakhir bisa menjadi menantunya, maka ia akan menjadi bantuan yang tak terbayangkan bagi cabang keluarga mereka. Tapi karena Linghan sudah dengan bijaksana menolak tawaran itu, sebagai raja, dia tidak bisa malu untuk bersikeras. Apalagi putrinya cantik, jadi sepertinya tidak ada yang mau menikahinya. Jika kamu menemukan masalah di masa depan, kamu bisa datang dan meminta bantuanku. Dayuan King memberi Linghan janji yang sangat berat. Bahkan jika dia tidak bisa berhasil menjadi ayah mertua Linghan, dia masih bertekad untuk mempertahankan hubungan yang ramah dengan pemuda ini. Terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Linghan menerima bantuan ini dengan rahmat. Bagaimanapun, saat ini dia masih terlalu lemah, jadi dia masih membutuhkan dukungan dan bantuan seperti ini. Ketika dia kembali ke Heaven's Medicine Pavilion, dia menemukan bahwa pangeran keempat datang untuk mengunjunginya, dan telah lama menunggu kembalinya. Pangeran keempat berbicara dengan dia untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak benar-benar mengatakan sesuatu yang substansial. Dia hanya berusaha mempertahankan hubungan yang baik dengan Linghan. Jelas, pangeran keempat tahu bahwa dia terlalu lemah untuk benar-benar membujuk Linghan untuk bergabung dengan barisannya. Akibatnya, itu hanya hubungan antara 2 orang sezaman, dan pangeran keempat bahkan tidak mengisyaratkan bahwa ia bermaksud agar Linghan bergabung dengannya sebagai bawahan. Di pihak Linghan, dia tidak keberatan memiliki teman lain, dan karenanya, mereka berdua memiliki percakapan yang sangat menyenangkan. Setelah beristirahat 1 hari lagi, hari sebenarnya dari turnamen Dayuan akhirnya tiba. Hal pertama dalam agenda adalah menggambar banyak.
Setelah mengkonfirmasikan 50 peserta unggulan, peserta lain akan dibagi menjadi kelompok berdasarkan jumlah yang mereka buat. Mereka akan dipisahkan menjadi 50 kelompok kecil, yang masing-masing akan naik ke tahap turnamen mereka sendiri. Kemudian pertempuran akan dimulai, dan orang terakhir yang berdiri di panggung turnamen akan menjadi salah satu dari 50 peserta teratas dari turnamen Dayuan ini, berhasil mendapatkan tempat pendaftaran ke Akademi Huyang. 3. Ling Han juga mendapatkan tempat dari peserta unggulan, dan ini menjamin bahwa pada putaran pertama pertempuran, dia tidak akan menemukan lawan yang terlalu kuat. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia masih akan menahan tidak takut. Kakak Ling, Li Hao dan yang lainnya berdiri di dekatnya, melambai padanya. Chapter 66. Turnamen dimulai. Ayah, aku sudah selesai untuk kali ini. Saya menggambar grup ke-7, dan saya mendengar bahwa elit unggulan di grup itu adalah Sima Wendong. Dia anggota terkuat di generasinya. Dari klan Sima dari Dayuan City, dan dia sudah mencapai lapisan ke-7 elemen Gathering Tier. Liu Dong menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Aku lebih buruk. Aku berada di kelompok pertama, dan elit unggulan dari kelompokku adalah pangeran keempat. Aku benar-benar tidak memiliki sepotong harapan yang tersisa sekarang. Zhu Suiyi menghela nafas serupa, tetapi dia dengan cepat menjadi bersemangat, dan berkata, tapi mungkin saja Li Hao dapat maju dan mendapatkan tempat untuk mendaftar di akademi. Ling Han melirik Li Hao. Dalam waktu lebih dari sebulan ini, dia telah berhasil mencapai periode akhir dari lapisan ketiga elemen Gathering Tier. Ini, tentu saja, disebabkan oleh efek dari 3 pil Transcending Origin yang telah diminumnya. Dengan tingkat kultivasi semacam ini, bersama dengan sabrekinya, kemungkinan Li Hao mengelola untuk maju sangat tinggi. Setelah semua, ia telah menggambar kelompok sesuatu yang ke-40, di mana elit unggulan hanya di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Meskipun seseorang di lapisan keempat masih memiliki keuntungan besar terhadap seseorang di lapisan ketiga, Li Hao memiliki sabreki, yang akan lebih dari cukup untuk mengimbangi kesenjangan antara dirinya dan lawannya. Selain itu, elit yang diunggulkan harus menghadapi bahaya yang akan segera terjadi karena dikekang oleh orang lain. Selama Li Hao cukup rendah, menyembunyikan kekuatannya untuk letusan tiba-tiba di akhir, maka sangat mungkin bahwa dia akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Liu Dong dan yang lainnya sangat iri. Mereka juga telah meminta bimbingan Li Hao pada sabreki, tetapi tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, mereka masih tidak dapat mengatur untuk membentuk Ki. Ai, ketika kami berada di Gorok Town, kami pikir kami yang terkuat, tapi hanya ketika kami datang ke sini kami menyadari bahwa tempat berkumpul sebenarnya bagi para jenius adalah kota Dayuan ini. Pihak-pihak seperti Jin Clan dan Liu Clan dapat dengan mudah menghasilkan 10 plus elit unggulan. Chen Pengju menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia dan Zhou Chang berhasil menerobos ke tingkat pengumpulan elemen dengan bantuan buah spiritual hijau. Namun, ada begitu banyak prajurit kuat yang berkumpul untuk turnamen Dayuan kali ini. Jika seseorang tidak memiliki paling tidak kecakapan lapisan keempat elemen Gathering Tier, maka kecuali dia seperti Li Hao yang berhasil membentuk sabreki, sama sekali tidak ada peluang untuk mendapatkan tempat di 50 besar. Kakak Ling, bagaimana dengan kamu? Kelompok mana yang kamu gambar? Mereka berlima menatap Ling Han dengan curiga. Mereka semua sangat menyadari bahwa Ling Han sangat kuat, jadi selama dia bermain banyak, maka kemungkinan dia bisa maju ke 50 besar sangat tinggi. Ling Han tersenyum, dan berkata, aku, Liu Dong dan yang lainnya semua tersedak, dan mereka memandang Ling Han seolah-olah mereka sedang melihat semacam monster. Beberapa bulan yang lalu, pria ini masih sama dengan mereka, juga di body refining tier. Namun sekarang, dia benar-benar berhasil menjadi elit unggulan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal seperti itu? Mereka juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu sebenarnya sudah berada di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Li Hao meninju-tinju di dada Ling Han dengan bercanda. Tapi begitu dia ingat bahwa Ling Han telah memberinya 2 pil asal transcending tambahan,
dan juga telah menyatakan dengan jujur bahwa dia memiliki lebih banyak dalam kepemilikannya, maka tidak ada yang aneh baginya untuk dapat naik ke lapisan keempat elemen gathering tier di rentang waktu itu. Jika dia adalah peserta unggulan, maka dia akan dapat menghindari pertemuan dengan para elit lainnya. Ditambah lagi, kakak Ling masih memiliki pedang Qi, jadi dia pasti bisa menang, kata Liu Dong. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Zhu Suiyi dan yang lainnya mengangguk setuju. Jika Anda berhasil masuk 50 besar, Anda akan bisa mendapatkan tiket ke Akademi Huyang, yang merupakan impian setiap seniman bela diri di negara hujan. Jika mereka tahu apa yang terjadi malam sebelumnya, mereka mungkin akan terkejut sampai-sampai mata mereka praktis akan menyembul keluar. Dia benar-benar berhasil memiliki 3 alkemis kelas hitam mengikuti di belakangnya. Hahaha, kamu ingin menang, itu tidak mungkin, suara arogan berseru, dan seorang pria muda muncul di depan mereka. Dia adalah Feng Luo. Sebelumnya, setelah mereka berhasil membunuh Red Scarlet Dragon Snake, dia berusaha mencuri hasil kerja mereka. Namun, pada akhirnya, karena serangan balik terakhir, semua bawahannya terbunuh. Sementara ia sendiri menerima pukulan keras di tangan Ling Han, tetapi untungnya berhasil selamat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul kembali begitu cepat dengan sikap angkuh dan angkuh di depan mereka. Sama sekali tidak ada perbaikan pada kultivasinya, dan dia masih berada di lapisan ke-9 dari body refining tier. Bagi sebagian besar seniman bela diri, satu langkah menuju elemen gathering tier adalah langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Sama sekali tidak aneh menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mengambil satu langkah itu, yang juga mengapa Hang Zhan begitu sombong dan kuat, menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencuri buah spiritual hijau. Kakak Ling adalah elit unggulan dan dia sangat kuat. Kenapa dia tidak menang? Zhu Suiyi bertanya pada Feng Luo. Karena aku juga di kelompok ke-40. Feng Luo menyatakan dengan percaya diri. Hahaha, Liu Dong dan yang lainnya tertawa. Satu sisi berada di elemen gathering tier, sementara yang lain masih di lapisan ke-9 body refining tier. Kesenjangan antara kecakapan masing-masing benar-benar bisa dibandingkan dengan kesenjangan antara langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana itu, Feng Luo benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Tertawa, teruslah dan tertawa. Kamu akan menangis di sore hari? Feng Luo berbicara dengan dingin. Liu Dong dan yang lainnya semua ingin tahu. Kartu truf macam apa yang disembunyikan di lengan bajunya yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri yang luar biasa? Hahaha, hahaha. Feng Luo tertawa keras, berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Jangan khawatir tentang dia hanya karakter yang jahat. Ling Han berkata, tersenyum. Pengundian-undian selesai sebelum siang hari, dan mereka akan mengadakan pertandingan di turnamen pada sore hari untuk memilih 50 seniman bela diri terkuat. Setelah itu, akan ada putaran pertempuran berikutnya pada hari berikutnya untuk memutuskan 10 yang terkuat serta tempat pertama. Setelah makan siang, semua orang segera tiba di cincin gulat di kota. Biasanya akan ada berbagai kegiatan seni bela diri yang diadakan di sini. Selama tahun baru, ketika upacara untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa berlangsung, ada juga pertarungan bela diri lawan binatang buas iblis yang diadakan di lokasi ini. Akibatnya, pasir kuning cincin gulat telah direndam dengan darah sejak lama. Hari ini, karena turnamen Dayuan, semua kegiatan dan acara lainnya tentu saja ditangguhkan. Sudah ada 10 tahap turnamen yang dipasang di zona berpasir raksasa di tengah. Kemudian, akan ada 10 kelompok secara bersamaan yang bertarung di atas panggung, dan semuanya akan selesai setelah hanya 5 putaran. Ling Han adalah peserta unggulan dari kelompok ke-40, jadi dia harus menunggu sampai ronde keempat untuk naik ke panggung. 1. Liu Dong dan Zhu Suiyi berada di babak pertama, salah satunya berada di tahap turnamen pertama, sementara yang lain berada di urutan ke-7. Ada sekitar 70 orang dalam satu kelompok, dan perbedaan jumlah di antara kelompok-kelompok yang berbeda ada dalam 1 digit, karena ada kemungkinan bahwa ada beberapa yang akan kehilangan pada detik terakhir. Sama sekali tidak ada ketegangan tentang kesimpulan babak pertama. Semua pemenang adalah elit unggulan. Mereka semua seperti pangeran keempat, di lapisan ke-9 dari elemen gathering tier.
Jadi bahkan jika yang lain semua bergabung untuk mengeroyok elit unggulan, mereka masih bukan tandingannya. Selain itu, dalam kasus Pangeran keempat, siapa yang sebenarnya berani menyinggung orang ini yang mungkin menjadi Raja Dayuan berikutnya? Mereka jelas tidak berani bergabung melawannya. Selain itu, para elit yang ikut serta dalam putaran pertama juga yang terkuat dari 50. Mereka semua berada dalam 10 besar turnamen Dayuan sebelumnya, seperti Pangeran keempat, Jin Wuji dan Li Dongyue. Kadang-kadang di babak kedua dan ketiga, akan ada seorang seniman bela diri yang tidak dikenal yang berhasil menang, tetapi kemenangan tidak jatuh ke Chen Pengju dan Zhou Chang. Mereka berdua tanpa ampun tersingkir dari turnamen. Syukurlah, mereka bisa mendapatkan kesempatan lain 3 tahun kemudian. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa mereka akan berhasil mencapai tahap tengah elemen Gathering Tier dan dengan demikian menjadi elit unggulan, sehingga akan memiliki peluang lebih besar untuk maju ke babak berikutnya. Ini juga menegaskan nilai buah spiritual hijau. Kalau tidak, mereka mungkin baru saja mencapai tingkat pengumpulan elemen 3 tahun kemudian, jadi tidak akan ada kesempatan kedua bagi mereka. Haner, lanjutkan. Ling Dongxing menepuk bahu Ling Han dengan ringan, tersenyum cerah. Babak keempat akan segera dimulai. Setengah tahun yang lalu, dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa adalah mungkin putranya sendiri untuk mendapatkan tempat elit unggulan. Liu Yutong mengangguk pada Ling Han. Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa mungkin bagi Ling Han untuk kalah. Sebagai elit unggulan, Ling Han adalah orang pertama yang naik ke panggung, sementara peserta lain dalam kelompoknya akan mengikuti setelahnya. Ada sekitar 70 dari mereka, dan Feng Luo adalah salah satunya. Mulai, seorang prajurit di Gusing Spring Tier diumumkan. Dia ditugaskan sebagai wasit oleh rumah kerajaan Raja Dayuan. Hahaha, bersihkan area ini. Feng Luo menyatakan dengan bangga. Seketika, setidaknya ada 30 orang yang menarik senjata mereka secara bersamaan dan berkumpul dengan Feng Luo yang dilindungi di tengah. Kemudian, mereka mulai mendorong ke arah yang lain. Para penonton di bawah panggung semua tercengang. Apakah ini bahkan oke? Itu benar-benar tidak tahu malu? Chapter 67. Hanya sekelompok domba. Ini terlalu tercela. Downstage, Zhu Shuiyi dan yang lainnya mulai berteriak dengan marah. Tidak heran Feng Luo begitu yakin pada dirinya sendiri. Dia rupanya menyuap beberapa seniman bela diri di kelompok yang sama untuk bekerja padanya. Lebih dari 30 dari mereka bekerja bersama, dan karena ini adalah kelompok ke-40, elit unggulan tidak akan terlalu kuat, sehingga mereka akan lebih dari cukup untuk menyapu semua pesaing lainnya. Kemudian, yang lain semua akan meninggalkan panggung atas kehendak bebas mereka sendiri, sehingga Feng Luo yang tersisa secara alami akan bisa mendapatkan tempat di 50 besar. Dan dia tentu saja tidak akan menuntut masuk 10 besar, dan jelas bukan tempat pertama. Lagi pula, semua 50 peserta teratas dijamin akan terdaftar di Akademi Huyang. Dia terlalu tak tahu malu. Benar-benar tidak adil. Semua yang lain di bawah panggung sudah mulai memanggil juga. Ini adalah tindakan melanggar peraturan turnamen secara terbuka. Namun wasit hanya memberikan hamp dingin dan berteriak, "Diam." Karena peraturan turnamen tidak menentukan bahwa seniman bela diri individu tidak boleh bergabung, maka tindakan Feng Luo tentu saja diizinkan. Paling-paling bisa diperdebatkan bahwa ia telah berhasil memanfaatkan celah dalam aturan. Kekuatan dan pengaruh apa yang dimiliki seorang prajurit di Gusing Spring Tier? Semua orang di bawah panggung segera dibungkam. Tidak heran pria itu begitu percaya diri. Dia sudah menyuap beberapa yang lain dalam kelompoknya, kata Zhu Shuiyi, sangat marah, untuk dikeroyok oleh begitu banyak orang, ditambah setidaknya lebih dari 10 dari mereka telah mencapai tingkat pengumpulan elemen. Akan sulit bagi Ling Han untuk bertarung melawan serangan begitu banyak orang. Dia akan berada dalam masalah besar. Liu Dong mengerutkan kening. Belum tentu. Li Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Ling seharusnya sudah mencapai lapisan keempat elemen Gathering Tier. Selanjutnya, dia bahkan telah membentuk 4 kilasan Sword Ki.
jadi masih ada peluang baginya untuk menang. Dia pasti harus menang. Orang itu, Feng Luo, benar-benar terlalu hina. Mereka berlima mulai menghibur Ling Han. Dibandingkan dengan mereka, Liu Yutong dan Liu Dongxing sangat tenang. Seikat domba yang bekerja bersama masih hanya seikat domba. Bagaimana mungkin mereka bisa menyamai singa yang perkasa? Hahaha, tinggalkan orang ini untuk yang terakhir. Usir yang lainnya turun dari panggung. Feng Luo berkokok dan memerintahkan kelompok lebih dari 30 seniman bela diri untuk mulai memusnahkan yang lain. Kekuatan gabungan mereka sangat kuat, dan karena kerjasama mereka, mereka telah berhasil menyingkirkan semua orang luar dari Ling Han, dan itu hanya dengan harga 7 dari jumlah mereka ditarik bersamaan dengan para korban mereka. Sekarang, ini adalah pertempuran 29 melawan 1, dan dari 29, 14 berada di tingkat pengumpulan elemen. Oh tidak, meskipun bocah ini adalah elit unggulan, karena dia telah diatur untuk berada di kelompok ke-40, itu berarti bahwa dia kemungkinan besar hanya di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Ya, banyak semut dapat membunuh bahkan seekor gajah, dan pihak lain bahkan memiliki 10 prajurit ditambah di elemen Gathering Tier yang bekerja untuknya. Aku benar-benar tidak tahan melihat pria itu. Feng Luo berekspresi karena skema jahatnya berhasil. Hus, turunkan suaramu. Meskipun klan Feng bukan klan utama, kakak tertua Feng Luo adalah seorang jenius yang terkenal di kota Dayuan kita. Di babak terakhir turnamen Dayuan, dia berhasil mengalahkan pangeran keempat. Untuk mendapatkan tempat pertama. Saya mendengar dia sudah melangkah ke Gusing Spring Tier. Apa? Tentu saja itu benar. Tidak heran pria itu, Feng Luo, berani menjadi begitu sombong. Mendengarkan diskusi di bawah panggung itu, Feng Luo merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memang melanggar aturan, tapi terus kenapa? Apa? Kalian tidak bisa menerima ini? Dia menantang orang-orang di bawah panggung. Menggigit saya jika Anda bisa. Anda dapat melakukan sesuatu seperti ini juga jika Anda memiliki kakak lelaki yang baik seperti saya. Sebagian besar penonton di luar panggung mulai menggertakkan gigi dengan kebencian. Mereka benar-benar merasa bahwa pria ini tercela sampai ke tulang, membuat mereka semua merasakan dorongan untuk naik ke panggung untuk memberinya pukulan yang bagus. Ling Han, sebelumnya, kamu memanfaatkan keuntungan dalam jumlah melawanku, tapi kali ini, aku punya banyak orang di sisiku. Bahkan jika masing-masing dari mereka hanya memukulmu sekali, mereka akan bisa memberimu meronta-ronta mengerikan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka berlututlah segera dan minta ampun kepada saya. Saya bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memukul Anda beberapa kali lebih sedikit. Feng Luo berkata, menunjuk ke Ling Han. Apakah mereka yang menggertaknya karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah sebelumnya? Memang, pada saat itu, semua antek-anteknya telah mati, sementara pihak Ling Han memiliki 7 orang. Jadi apakah sebenarnya mereka menggertaknya karena keuntungan mereka dalam jumlah? Orang ini memang tak tahu malu ke tingkat yang sama sekali baru. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya jika aku tidak bergegas dan melemparkanmu dari panggung dan membiarkan badut sepertimu untuk melanjutkan penampilanmu, kemarahan massa mungkin akan dihasut. Hahaha, tawa pecah langsung di bawah panggung. Sungguh pria yang penuh kebencian, kamu masih berani begitu keras kepala, aku tidak akan membiarkanmu. Feng Luo praktis gila karena marah. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke Ling Han dan berkata, pukul dia, berikan pukulan yang bagus. Mengerti? Kelompok lebih dari 20 orang semua bergegas menuju Ling Han. Mereka semua mengacungkan senjata masing-masing, menghadirkan citra yang sengit. Pertempuran panggung turnamen memungkinkan penggunaan senjata. Kalau tidak, para seniman bela diri tidak akan dapat menampilkan kemampuan terkuat mereka. Namun, ini juga meningkatkan bahaya pertempuran. Jadi jika Anda takut mati, maka akan lebih baik jika Anda dengan cepat melompat dari panggung sendirian. Jika Anda tetap di atas panggung, maka Anda harus memiliki tingkat persiapan mental tertentu. Ling Han tidak repot-repot menggunakan pedangnya, dia didakwa hanya dengan tinjunya. Menggunakan dashing panther fist akan lebih dari cukup untuk menangani orang-orang ini. Peng, 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 peng. Dia menyerbu ke depan dan setiap orang yang menghalangi jalannya dilemparkan ke atas panggung dengan satu pukulan dari dia. Kita harus memahami bahwa meskipun tingkat budayanya hanya lapisan keempat dari elemen Gathering Tier, dengan letusan Five Elements Origin Nuclei,
kecakapannya dapat dibandingkan dengan orang normal di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Selain itu, Dashing Panther Fist adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi Yellow Grade. Jadi bukankah itu lebih dari cukup baginya untuk berurusan sendiri dengan orang-orang ini? Pada saat Ling Han mencapai Feng Luo, semua yang lain telah terlempar keluar panggung olehnya. Ada keheningan mutlak. Bukankah pria ini terlalu kuat? Karena dia adalah benih dari kelompok ke-40, maka bukankah seharusnya jelas bahwa dia hanya berada di lapisan ke-5 elemen Gathering Tier paling banyak? Tapi menilai dari serangan ganasnya, itu pasti kekuatan yang setidaknya dari tahap akhir elemen Gathering Tier. Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi yang sebenarnya, berpura-pura menjadi babi untuk melahap harimau? Namun, ada secara alami generasi yang lebih tua dari berbagai klan besar yang hadir pada kesempatan ini, jadi tidak ada kekurangan orang dengan tingkat kultivasi di atas lapisan ke-5 dari elemen Gathering Tier. Secara alami, mereka berhasil dengan mudah merasakan aura Ling Han, dan itu jelas menunjukkan bahwa dia hanya berada di lapisan ke-4 elemen Gathering Tier. Ini menyebabkan mereka menjadi bingung juga. Mereka semua mulai bergumam di antara mereka sendiri, bertukar pikiran tentang bagaimana ini bisa terjadi. Tidak mustahil, Feng Luo berkata, menggigil. Ekspresinya sangat tidak percaya. Skripnya tidak seharusnya seperti ini. Dia seharusnya berhasil dan dengan mudah masuk ke Akademi Huyang. Kemudian, dengan perhatian dan bantuan saudaranya, dengan mudah menerobos ke elemen Gathering Tier. Jika dia beruntung, dia akan bisa mengkonsumsi beberapa jenis buah spiritual, dan bahkan mungkin bisa menembus ke Gusing Spring Tier. Tapi semua rencananya menjadi sia-sia jika dia tidak bisa masuk ke Akademi Huyang. Sombong? Terus saja sombong. Hahaha, teruskan saja di atas panggung, jika kamu berani. Orang-orang di bawah panggung semua mulai mengejek Feng Luo. Mereka sudah lama tidak senang dengan orang ini, tetapi barusan, karena dia memiliki banyak orang di sisinya, mereka tidak berani membuat terlalu banyak keributan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han sebenarnya akan sangat kuat? Kamu langsung mengakui kekalahan, lalu turun dari panggung. Kalau tidak, aku akan memberitahu saudaraku untuk menjagamu. Dengan ejekan menggema di telinganya, Feng Luo akhirnya bereaksi. Dia benar-benar menunjuk Ling Han dan memerintahkannya untuk menyerah. Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar manja. Dia benar-benar idiot. Pak. Dia melompat dan mengarahkan tendangan ke perut bagian bawah Feng Luo. Pria itu terbang dari panggung. Dia memegangi perut bagian bawahnya, terengah-engah. Bahkan sepertinya dia hampir robek karena rasa sakit. Kelompok 48, Ling Han menang. Wasit mengumumkan. Tidak, tempat ini milikku, itu milikku. Ketika Feng Luo mendengar ini, dia benar-benar melompat dan berkata kepada wasit, ubah penilaianmu segera, atau aku akan meminta saudaraku memukulmu sampai mati. Semua orang langsung tertawa gelisah. Seseorang yang hanya ada di Body Refining Tier sebenarnya berani mengancam prajurit Gusing Spring Tier. Itu benar-benar lucu. Enyah wasit memberikan hamp dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan kekuatan asal untuk membentuk tangan raksasa yang memegang Feng Luo dan mengusirnya. Chapter 68. Pertempuran kedua. Origin Power dapat mengambil formulir. Ini adalah simbol prajurit Gusing Spring Tier. Dikelilingi oleh ejekan dan tawa mengejek, Feng Luo melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Jika itu bukan karena fakta bahwa kakak lelakinya, Feng Yan, memang seorang jenius yang tak tertandingi, maka prajurit Gusing Spring Tier itu benar-benar memiliki hak untuk membunuhnya di tempat. Yang paling penting dalam seni bela diri adalah hierarki seniman bela diri, dan tindakan Feng Luo sebelumnya bisa dibilang dianggap sebagai pelanggaran berat aturan yang tak terucapkan ini. Jadi bahkan jika dia telah membunuhnya, klan Feng tidak akan berani ribut tentang hal itu. Saudara Ling, selamat. Selamat, Saudara Ling, karena memiliki putra yang luar biasa. Brother Ling, kali ini kamu harus mengadakan perjamuan makan malam untuk merayakannya. Setelah melihat ke atas panggung, banyak karakter utama dari berbagai klan Grey Cloud Town mulai menawarkan ucapan selamat kepada Ling Dongxing.
Ling Dongxing secara alami tertawa keras mendengar ini, benar-benar senang. Sebelumnya, dia juga membayangkan adegan seperti itu terjadi, tetapi dia tahu ini bukan mimpi yang realistis. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana mimpi ini akan menjadi kenyataan. Hahaha, bocah bodoh ini hanya cukup beruntung untuk mendapatkan tempat pendaftaran ke Akademi Huyang. Seharusnya tidak ada peluang dia maju lebih jauh dari ini. Dia menggelengkan kepalanya, terlihat sangat sederhana. Sebenarnya, siapapun dapat melihat bahwa dia tersenyum begitu lebar sehingga sudut bibirnya tampak seperti akan terpisah dari usaha itu. Jelas bahwa dia hampir berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Benar, siapapun yang memiliki seorang putra yang cukup berkualitas untuk masuk ke Akademi Huyang, dia juga akan tersenyum dengan bangga. Brother Ling, Anda tidak harus menjadi begitu sederhana. Bagi kita yang berasal dari Grey Cloud Town, sudah sangat mengesankan untuk bisa masuk 50 besar, apalagi anak Anda baru berusia 17 tahun ini. Jadi dia masih bisa mengikuti turnamen Dayuan yang akan diadakan 3 tahun kemudian dan 6 tahun kemudian. Siapa tahu, mungkin di turnamen berikutnya, dia akan memenuhi syarat untuk 10 besar, dan di yang berikutnya, dia akan menjadi yang pertama, kata seseorang sambil tertawa. Meskipun Ling Han telah bertarung dalam pertempuran yang indah kali ini, tapi tetap saja, lawan-lawannya kali ini benar-benar terlalu lemah. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa dia, dengan kultivasi hanya lapisan keempat dari elemen Gathering Tier, akan bisa masuk 10 besar. Apalagi mengalahkan mereka yang ada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, seperti pangeran keempat. Ling Dongxing tertawa nakal. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa putranya penuh dengan ambisi besar, dan bahwa dia bertujuan langsung untuk mendapatkan tempat pertama kali ini. Jujur, dia juga tidak berani percaya. Lagi pula, kesenjangan antara tingkat kultivasi terlalu besar. Ling Han berjalan menuruni panggung, dan semua orang melangkah maju untuk memberikan ucapan selamat. Bagaimanapun, siapapun yang berhasil masuk ke Akademi Huyang memiliki prospek yang sangat baik di masa depannya. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menjadi selebriti semalam dan menjadi orang yang akan memegang status dan kekuasaan luar biasa di negara hujan ini. Akibatnya, tidak ada yang keberatan mengucapkan beberapa kata pujian pada saat ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan kehilangan apapun darinya, kan? Dan jika Ling Han berhasil berakhir dengan prestasi besar di masa depan, mereka akan dapat naik ke status yang lebih tinggi menggunakan hubungan persahabatan mereka dengannya. Ling Dongxing, sebagai kepala klan-klan Ling, tidak asing dengan kebaikan sosial semacam ini. Dia mengurus semuanya, membuat semua orang merasa bahwa mereka telah diberi perhatian yang memadai. Ayah dan anak, serta Liu Yutong, kembali ke pavilion obat surga. Setelah satu malam istirahat, pertempuran untuk menentukan 10 besar dari 50 yang maju ke putaran kedua akan berlangsung. Sebenarnya, 10 besar akan menerima hadiah, tentu saja. Semakin jauh di depan penempatan Anda, semakin baik hadiah Anda. Di sisi lain, Li Hao juga berhasil naik ke 50 besar, dan telah menunjukkan bakat luar biasa dengan sabre-nya, menyebabkan banyak orang sangat optimis tentang prospek masa depannya karena tidak ada lebih dari 10 generasi muda ini, orang-orang dari kota Dayuan yang telah berhasil membentuk Qi. Namun, beberapa anggota senior klan Li telah tiba dengan Li Hao, jadi tentu saja, mereka harus merayakan dengan orang-orang mereka sendiri terlebih dahulu malam sebelumnya. Dengan demikian, mereka tidak mengundang Ling Han, dan mereka juga tidak mengundang Liu Dong dan yang lainnya. Tapi begitu mereka kembali ke Guo Rock Town, Li Clan pasti akan mengadakan jamuan perayaan besar. Keesokan harinya, Ling Han dan Liu Yutong sekali lagi tiba di cincin gulat kota. Sementara itu, Zhu Hexin dan Zhang Weishan sedang dalam proses meramu pil terbalik, dan telah lama memasuki mode oblivious, sehingga mereka tidak datang untuk menonton Ling Han berkompetisi. 1. Kakak Ling, Li Hao berjalan dan berdiri di sisinya. Dia kemudian mengarahkan pandangan hormat pada pangeran keempat, Li Dongyue dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah diidolakannya dan dia pandangi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka sekarang, menyebabkan dia merasa sangat gembira. Jangan memandang rendah dirimu sendiri. Kamu telah membentuk sabre Qi,
jadi pencapaian masa depanmu pasti akan melebihi mereka," kata Ling Han, memberinya tepukan menghibur di bahu. Li Hao mengangguk dengan serius. Sebenarnya, perbedaan nyata antara dirinya dan pangeran keempat dan yang lainnya adalah tingkat kultivasinya yang kurang. Tapi karena dia sudah berhasil membentuk Sabreki, saudara Ling. Ketika mereka melihat Ling Han mendekat, pangeran keempat dan yang lainnya menggenggam tangan mereka dengan sopan dan berbicara sebagai salam. Li Hao tidak bisa membantu menganga pada ini. Ling Han ini benar-benar terlalu populer, bukan? Seolah dia adalah bulan yang hanya bisa berputar di sekitar bintang. Bahkan pangeran keempat tidak sepopuler dia. Itu wajar. Saat ini, ada berdiri 3 alkemis Black Grade yang bermartabat di belakangnya. Jadi dari sudut tertentu, ia bahkan lebih berpengaruh daripada Da Yuan King. Pertarungan untuk menentukan 10 teratas akan dimulai sekarang. Kepala Butler muncul. Matanya menyipit, membuatnya tampak seperti orang tua yang menghindar. Namun, suaranya sangat keras dan jelas, menyebar ke setiap sudut dan celah dari cincin bulat. Aturannya sangat sederhana. Ada 10 tahap turnamen di sini. Pilih yang mana dan berjalan ke atas panggung. Jika tidak ada orang di sana, maka Anda akan menjadi master panggung. Jika sudah ada seseorang, maka Anda akan menantang panggung master. Semua orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menantang master stage. Menjelang matahari terbenam, 10 orang yang tersisa di panggung turnamen akan menjadi 10 teratas. Ini memang sangat sederhana. Mereka hanya harus bertarung. Ketika kepala Butler selesai berbicara, mayoritas peserta semua memandang pangeran keempat, Li Dongyue, dan yang lainnya. Orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa. Jadi jika ada yang ingin mendapatkan tempat di 10 besar, maka mereka, pangeran keempat tertawa keras dan memancarkan suasana penguasa. Dia memberi lompatan besar dan mendarat di panggung turnamen pertama, di mana dia berdiri dengan tangan bersilang di belakang pinggangnya, menunggu untuk ditantang. "Aku akan hadir sendiri dulu." Li Dongyue melompat ke panggung turnamen kedua. Jin Wuji, Bai Li Tengyun, Xia Zong dan yang lainnya juga masing-masing mengklaim panggung turnamen, dan dalam sekejap, 7 tahapan turnamen dimiliki. Orang-orang ini memiliki kepercayaan diri yang mutlak dan tidak sedikit pun khawatir bahwa mereka akan lelah dengan bertempur satu demi satu. Ling Han mengambil satu langkah ke depan, juga bersiap untuk melangkah ke salah satu tahap yang tersisa. "Kakak Ling, mari kita tunggu sampai sore, kita akan memiliki kesempatan lebih besar seperti itu." "Haha. Tidak apa-apa, tidak banyak di sini yang bisa menandingi saya." Ling Han memberikan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Dia memberi lompatan besar dan mendarat di tahap turnamen ke-8. Segera setelah itu, tahap turnamen ke-9 dan ke-10 juga ditempati, dan dengan itu, 10 stage master telah muncul. Sekarang, saatnya untuk melihat siapa yang akan naik untuk menantang mereka. "Aku akan pergi." Seseorang melompat ke panggung turnamen ke-10 dan pertempuran pertama dimulai. Tepat setelah itu, orang lain melompat ke panggung turnamen ke-9. Tapi apa yang membuat penonton merasa sangat ingin tahu adalah bahwa tidak ada yang benar-benar pergi untuk menantang Ling Han. Tidak ada kekurangan elit di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier di sini. Jadi secara alami mereka harus bisa merasakan bahwa Ling Han hanya di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Jadi secara teoritis, level kultivasi semacam ini adalah yang terendah dari semua 10 master stage. Tetapi mengapa tidak ada yang naik untuk menantangnya? Mereka tidak mengerti. Mayoritas dari mereka yang maju ke 50 besar telah menghadiri perjamuan pangeran keempat hanya beberapa hari yang lalu. Jadi tentu saja mereka tahu bahwa Ling Han benar-benar mendapat dukungan dari 3 alkemis kelas hitam. Siapa yang berani menantangnya? Apakah Anda tidak berniat untuk menatap ketiga alkemis di belakang Ling Han? Bagaimanapun, selain dari pangeran keempat, Li Dongyue, dan pejuang kuat lainnya, masih ada 2 atau 3 pesaing yang sedikit lebih lemah. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk menggerakkan sarang lebah itu, yaitu Ling Han. Namun tentu saja, yang tak terduga masih bisa terjadi. "Aku akan menantangmu." Seorang pria muda melompat ke panggung turnamen Ling Han. Dia adalah kuda hitam yang tiba-tiba muncul di turnamen Da Yuan kali ini. Jadi dia belum menerima undangan ke perjamuan pangeran keempat beberapa hari yang lalu. Akibatnya,
dia secara alami tidak tahu latar belakang Ling Han. Chapter 69, 10 teratas. Nama saya Du Zengying. Ingat nama saya, karena sebentar lagi, nama ini akan dikenal di seluruh dunia. Pria muda itu berseru dengan bangga. Pria ini terlihat berusia awal 20-an, dan tingkat kultivasinya adalah lapisan ke-6 elemen Gathering Tier. Siapa yang tahu dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa? Tapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia baru berada di lapisan ke-9 dari Body Refining Tier 2 tahun lalu dan tidak bisa berhasil menembus ke elemen Gathering Tier. Namun ia memperoleh pertemuan yang menentukan, yang menyebabkan tingkat kultivasinya melonjak. Setelah hanya 2 tahun, dia sudah berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier. Setelah sukses sesaat seperti itu, ia secara alami menjadi merendahkan segala sesuatu, dan berpikir bahwa ia akan dapat mencapai lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier tahun depan dan menerobos ke Gusing Spring Tier pada tahun berikutnya, menyapu semua jenius lain dan elit dunia. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, menjadi terlalu menganggur akan sedikit membosankan, jadi aku akan bermain denganmu sebentar. Berani sekali kamu. Du Zengying melompat maju tiba-tiba, pedang panjang di pinggangnya terangkat. Cahaya pedang berkedip, memancarkan dingin seperti es. Dia berteriak keras dan mengayunkan pedangnya di tebasan, yang membentuk kilatan dingin yang mengerikan yang terbang menuju pinggang Ling Han. Keuntungan dari pedang adalah ringannya, sementara pedang memiliki keganasan. Selah saber ini sengit dan tanpa ampun, jadi memang memiliki tingkat standar tertentu. Ling Han menghunus pedangnya, dan dengan ding, bilah pedang menjerit saat melewati pedang-pedang sampai ke gagang pedang, dengan mudah membubarkan kekuatan tebasan ini saat menendang hujan bunga api. Bilah pedang Du Zengying berhenti di tempat 3 inci di bawah tulang rusuk Ling Han, tapi energinya benar-benar habis dan itu bukan lagi ancaman. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Du Zengying mendengus dingin, tapi di hadapanku, semua itu adalah usaha sia-sia. Aku ditakdirkan untuk menjadi jenius yang akan menjadi terkenal di dunia. Semua orang hanya ditakdirkan untuk menjadi melangkah batu di jalan saya untuk maju, tanpa ampun tersapu oleh saya. Dia melanjutkan ofensifnya. Sua, 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 pedang itu berkedip, menyerang dengan kekuatan yang cukup besar. Mereka yang berdiri di bawah panggung benar-benar terpana. Mereka telah melihat banyak orang yang sombong, tetapi Du Zengying tidak lagi bangga. Dia sudah arogan sampai-sampai dia tidak tahu ukurannya sendiri. Ling Han dengan santai menangkis serangannya. Bagaimanapun, pertempuran panggung turnamen hanya akan berakhir saat matahari terbenam. Du Zengying berteriak dan berteriak, menggunakan semua teknik utamanya. Dari tampilan itu, dia berada pada keuntungan absolut. Dia secara alami berpikir bahwa ini yang diharapkan. Lawannya hanya ada di lapisan keempat elemen Gathering Tier, 2 lapis di bawahnya. Jadi bagaimana Ling Han bisa menjadi lawannya, untuk dapat mengabaikan kesenjangan antara tingkat kultivasi dan tantangan satu pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi tentu saja adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Hahaha, tidak buruk, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar tidak buruk, tapi semuanya akan berhenti pada titik ini. Aku akan menjadi serius. Du Zengying tertawa keras, membuat semua orang berpikir bahwa dia bahkan lebih idiot daripada sebelumnya. Ekspresinya menjadi serius, dan dia sekali lagi mengacungkan pedangnya. Sua, sebenarnya muncul sekilas sabreki. Yi, En, terengah-engah meledak di bawah panggung tiba-tiba. Sabreki, tidak mungkin, itu pertanda penguasa. Aku tidak menyadari bahwa ego maniak ini sebenarnya cukup mampu. Kali ini, Ling Han seharusnya tidak bisa menahan serangannya lagi. Aku mendengar bahwa tidak ada lebih dari 10 dalam generasi ini yang telah berhasil memahami Ki. Du Zengying sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika bukan karena dia berhasil membentuk sabre Ki, bagaimana dia berani menjaga profil tinggi seperti itu? Dia tertawa keras, dan berkata, Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, kamu hanya punya 1 kilasan sabre Ki. Hei, hei, hei. Ekspresi seperti apa itu? Bukankah 1 flash saber Ki sudah sangat luar biasa? Du Zengying sangat tidak senang. Setelah melihat dia membentuk sabre Ki, bocah ini masih tidak takut tanpa alasan.
Sudah cukup untuk mengalahkanmu 100 kali, dia berteriak keras. Dia mulai mengacungkan pedangnya dalam tarian, dan saber ki-nya bergerak tanpa hambatan. Kekuatan di baliknya sangat mengerikan. Ling Han tertawa, dan dengan santai melambaikan pedangnya sendiri, juga menghasilkan kilasan pedang ki. Puh! Semua orang di bawah panggung tersedak kaget. Mereka yang berhasil membentuk ki akan memiliki potensi untuk menjadi penguasa dalam seni bela diri. Tapi biasanya, 4 kilasan ki akan dianggap sebagai pencapaian kecil, 7 kilat sebagai prestasi besar, sementara 10 kilasan akan selesai, dan hanya mereka yang berhasil mencapai tingkat pencapaian minor yang berhak disebut sebagai penguasa. Tetapi bahkan jika hanya 1 flash ki terbentuk, itu sudah merupakan masalah yang sangat besar, karena sangat jarang. Jadi, sekarang setelah muncul 2 orang yang sama-sama berhasil membentuk ki, dan bahkan bertarung di panggung yang sama, itu secara alami membuat semua orang terkejut. Ini adalah sesuatu yang mereka harapkan hanya akan terjadi pada pertempuran besok, paling tidak. Apa? Kamu sebenarnya juga memiliki sword ki? Mata Du Zengying melebar dengan takjub. Dia tampak sangat terkejut. Apakah ini sangat aneh? Ling Han berkata sambil tertawa. Jadi bagaimana jika kamu memiliki pedang ki? Kamu pasti masih bukan tandinganku. Du Zengying mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, berdiri dalam posisi menyerang. Perjumpaan yang ditakdirkan yang diperolehnya termasuk buku Sabre Arts dan sebotol pil alkimia. Pil alkimia memungkinkannya menerobos ke elemen Gathering Tier dan juga menyebabkan kultivasinya melambung. Buku Sabre Arts juga luar biasa. Isinya 2 tahap berbeda. Tahap pertama adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi Yellow Grade, sedangkan tahap kedua ditingkatkan ke tingkat rendah Black Grade. Dia hanya di elemen Gathering Tier, jadi secara alami hanya berhasil mempelajari tahap pertama. Namun itu sudah memungkinkannya untuk membentuk sabre ki, yang merupakan bukti cukup dari kekuatan luar biasa dari teknik seni sabre ini. Cliffing Mountain Sabre Arts. Dia meraung keras. Dia mengayunkan pedangnya ke tebasan, dan sabre ki yang dia hasilkan tampak seperti naga, sangat menyilaukan dan memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan. Pedang Ling Han naik miring, menggunakan seni pedang listrik mengejutkan, dan pedang ki yang dimilikinya terbang ke depan. Peng! Pedang ki dan saber ki saling menabrak dan menyebabkan boom tiba-tiba. Sebuah cahaya yang menyilaukan muncul, dan terlihat bahwa sabre ki sebenarnya benar-benar hancur oleh serangan Ling Han. Pedang ki-nya, seperti pelangi, terus maju untuk memotong dada Du Zengying. Seketika, darah berceceran. Du Zengying berteriak kesakitan, dan terlempar langsung keluar panggung oleh kekuatan pedang ki. Semua orang kewalahan karena terkejut. Kedua seniman bela diri telah membentuk ki, namun mengapa ada kesenjangan besar antara kekuatan masing-masing? Hanya ada beberapa yang juga berhasil membentuk ki, hanya mereka yang tahu bahwa ada ki yang lebih kuat dan lebih lemah. Itu jelas bukan sesuatu yang menjamin kesuksesan Anda jika Anda hanya berhasil membentuknya. Namun, tidak peduli betapa lemahnya itu masih ki, jadi tidak mungkin bahkan tidak bisa menahan serangan tunggal. Kalau tidak akan terlalu sulit untuk membentuk ki di tempat pertama. Itu hanya bisa berarti satu hal, pedang Ki Ling Ling memiliki kekuatan luar biasa, bahkan pangeran keempat, Li Dongyue dan master tahap lainnya yang menduduki tahap sebelumnya mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan serangan semacam ini membuat mereka sedikit terkejut. Namun mereka berpikir bahwa tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Ling Han, sehingga mereka benar-benar masih bisa menekannya dengan kecakapan mereka yang jauh lebih kuat. Kemenangan semudah itu juga menyebabkan citra Ling Han menjadi lebih kuat dan lebih tinggi, membuat semua orang tahu bahwa dia tidak sesederhana hanya bergantung pada 3 alkemis sebagai dukungan untuk dirinya sendiri. Tantangan terus berlanjut. Sebagian besar orang telah memusatkan perhatian mereka pada tahap turnamen ke-9 dan ke-10. Master tahap dari 2 tahap ini adalah yang terlemah dan sudah menghabiskan banyak energi selama pertempuran yang berkelanjutan. Ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan tempat dalam 10 besar untuk semua orang. Ketika matahari terbenam, 10 seniman bela diri teratas diputuskan. Tidak banyak kejutan kali ini, karena 10 besar sebagian besar sesuai harapan. Meskipun Li Hao mencoba yang terbaik dalam pertempurannya,
tingkat kultivasinya yang kurang adalah kerugian yang sangat solid. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah bertarung secara merata dengan seseorang di lapisan keempat elemen Gathering Tier. Tetapi melawan orang yang lebih kuat, dia hanya bisa menerima kekalahan. Ling Dongxing lagi-lagi dikelilingi oleh massa. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir bahwa Ling Han benar-benar bisa berhasil masuk 10 besar. Ini adalah kehormatan yang sangat besar. Di masa depan, ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit yang kuat dari Guxing Spring Tier. Ini secara alami menyebabkan Ling Dongxing bersinar dengan gembira. Ketika dia melihat bahwa putranya berhasil mencapai prestasi seperti itu, dia adalah yang paling senang dari mereka semua. Jika dia maju selangkah lebih maju pada hari berikutnya, maka dia akan bisa mendapatkan rumput bulan gelap. Ling Han dipenuhi dengan antisipasi. Chapter 70. Teknik Tinju Putra Surga. Malam berlalu tanpa suara. Pada hari berikutnya, putaran ketiga turnamen Da Yuan berlanjut. Ini adalah final, dan hari ini, pemenang tempat pertama akan ditentukan. Bisakah Haner benar-benar mendapatkan tempat pertama? Ling Dongxing penuh harap dan gelisah. Sebelum turnamen dimulai, dia percaya bahwa putranya akan dapat setidaknya naik ke 50 besar, tetapi tidak berani bermimpi bahwa dia juga akan masuk ke 10 besar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Ling Han sejujurnya masih terlalu rendah. Tapi keberhasilan Ling Han yang luar biasa pada hari sebelumnya merupakan kejutan yang sangat menggembirakan bagi Ling Dongxing, membuat secercah harapan untuk tempat pertama yang ilusif itu bangkit di dalam dirinya. Namun, di jalan menuju tempat pertama itu, berdiri prajurit yang kuat seperti Pangeran Keempat, Li Dongyue, dan Jin Wuji. Bahkan jika dia sendiri yang bersaing, dia tidak bisa memastikan bahwa dia akan menang, apalagi putranya. Awalnya, itu baik-baik saja karena dia tidak benar-benar memberikan harapan yang nyata. Tetapi sekarang setelah secercah harapan telah menyala untuk hidup di dalam dirinya, ia menjadi khawatir tentang menang dan kalah. Liu Yutong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Paman. Karena Ling Han mengatakan dia bisa mendapatkan tempat pertama, maka dia pasti akan mendapatkan tempat pertama." Ling Dongxing tercengang, gadis ini sebenarnya lebih percaya pada putranya daripada dirinya. Sepertinya kasih sayangnya untuk Ling Han telah mengakar dalam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak lagi khawatir untuk terlalu khawatir tentang tempat pertama. Jika putranya bisa mendapatkan pasangan yang sangat baik, maka dia benar-benar akan mati bahagia. Peraturan untuk putaran turnamen hari ini adalah sebagai berikut. Kepala Butler terus menjadi tuan rumah turnamen. Anda harus naik ke 10 tahap turnamen sesuai dengan pesanan kemarin. Ini akan menjadi penempatan sementara Anda. Siapapun yang berperingkat lebih rendah dapat menantang orang itu satu peringkat lebih tinggi. Jika Anda menang, Anda akan menggantikannya. Tetapi jika kalah, Anda hanya bisa bertahan di panggung dan bertahan sendiri, dan Anda tidak akan lagi bisa mengeluarkan tantangan. Ketika semua orang telah kehilangan hak untuk menantang orang lain, atau ketika matahari terbenam, peringkat akhir Anda akan dikonfirmasi. Setelah setiap pertempuran, kedua belah pihak akan memiliki setengah jam untuk beristirahat. Pada saat itu, Anda mungkin hanya menantang, tetapi tidak dapat ditantang. Saat kepala Butler selesai berbicara, Li Dongyue melakukan lompatan besar dan tiba di tahap turnamen pertama. Dia berkata, "Pangeran Keempat, saya ingin menantang kamu." "Haha, aku juga ingin melihat apakah si kecil Tian Yuan tanganmu telah naik ke tingkat ke-7. Qi Yongye tertawa terbahak-bahak. Dia melompat dan juga tiba di panggung turnamen. "Itu pasti tidak akan mengecewakanmu." Li Dongyue mendesis panjang, mengangkat tangannya dan menyerbu ke arah Qi Yongye dalam serangan. Keduanya berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. 3 tahun lalu, mereka saingan dekat, tetapi Pangeran Keempat sedikit lebih baik. 3 tahun ini, Li Dongyue telah mengubur dirinya dalam kultivasi, dan ada peningkatan yang sangat jelas dalam kemampuannya. "Saudara Li, peningkatan Anda memang sangat besar, tetapi jika saya harus jujur, itu salah perhitungan Anda untuk tinggal di kota Da Yuan." Dengan merajuk, Qi Yongye menampilkan teknik tinju. Setiap kepalan tangan sangat megah, seperti kedatangan penguasa yang mulia.
itu tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi juga kemampuan untuk mengguncang hati, menyebabkan getaran yang kuat naik dari lubuk hati mereka. Kota Kekaisaran adalah tanah suci sejati seni bela diri. Di sana, Anda akan menghadapi lawan yang lebih kuat, dan masing-masing dari mereka begitu kuat sehingga akan memberikan Anda menggigil. Di bawah tekanan semacam ini, peningkatan kemampuan saya adalah jauh dari yang dapat Anda bayangkan. Ambil ini, teknik tinju anak surga saya. Hong, 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 gerakannya sangat terasa dan setiap kepalan tangan memiliki kekuatan sombong. Lapisan ki melilit tinjunya, meningkatkan kekuatan di balik setiap pukulan. Itu adalah fist ki. Li Dongyue sangat terkejut. Dia hanya bisa mundur di hadapan tinju Qiongye. Ekspresinya mengungkapkan penyesalan yang mendalam. 3 tahun yang lalu, dia hanya sedikit lebih lemah dari Qiongye. Setelah pertempuran yang sulit setidaknya 500 langkah, dia telah dikalahkan karena berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun sekarang, pertempuran baru saja dimulai, dan dia sudah ditekan oleh lawannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan teknik kepalan tangan pangeran keempat yang menakutkan. Peng, ia menerima pukulan keras dan sosoknya mundur terus-menerus. Sepotong darah bisa dilihat di sudut bibirnya. "Aku bukan pasangan yang cocok untukmu," dia berkata dengan getir. Mereka berdua berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, namun dia tidak hanya sedikit lebih lemah dari lawannya. Lawannya berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari dirinya. Ini adalah teknik tinju anak langit yang diajarkan kepadaku oleh Yang Mulia Kaisar. Tidak ada rasa malu kehilangan teknik tinju ini. Qiongye tersenyum, memberi jalan keluar pada lawannya. Yang Mulia Kaisar adalah prajurit yang kuat dari tingkat pedestal spiritual. Bagaimana mungkin teknik seni bela diri yang dia ajarkan tidak terlalu kuat? Ada 4 tingkat yang berbeda untuk teknik tinju ini. Kekuatan tingkat pertama mencapai teknik tingkat tinggi Yellow Grade, tingkat kedua adalah tingkat rendah Black Grade, tingkat ketiga adalah tingkat menengah Black Grade, dan tingkat keempat adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Qiongye berkata sambil tersenyum, Yang Mulia memiliki kesukaan akan bakat, dan ada banyak jenius di kota Kekaisaran yang telah diajari teknik fist anak langit. Di kursi penonton, semua orang berseru kaget. Pangeran keempat benar-benar terlalu kuat. Dalam turnamen Da Yuan sebelumnya, Li Dongyue masih bisa mengelola dasi dengan pangeran keempat, tapi kali ini, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 10 gerakan. Mereka semua memandang pangeran keempat dengan iri. Tingkat keempat teknik fist anak langit setara dengan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade. Jika mereka benar-benar berhasil belajar ke tingkat itu, sayangnya, meskipun Yang Mulia menyukai bakat, bagaimana mungkin dia bisa meneruskan teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade dengan mudah? Paling-paling dia seharusnya hanya melewati level pertama dan kedua. Tapi, teknik seni bela diri tingkat rendah Black Grade cukup mengagumkan. Orang harus tahu bahwa bahkan di antara klan besar kota Da Yuan tidak ada banyak klan yang memiliki teknik seni bela diri kelas hitam. Bagaimana, Saudara Li? Apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya ke Akademi Huyang kali ini? Qiongye tertawa. Li Dongyue tidak bisa menghentikan ekspresi sedikit bergerak dari menunjukkan di wajahnya. Kesenjangan kekuasaan antara dirinya dan pangeran keempat memungkinkannya untuk akhirnya mendapatkan tekadnya. Da Yuan City terlalu kecil. Dia harus keluar dari kota ini untuk dapat memperoleh peningkatan yang lebih besar. Dia kembali ke tahap turnamen kedua, dan pertempuran berlanjut. Namun, karena dia baru saja bertarung, belum ada yang bisa menantangnya. Jin Wuji, aku ingin menantang kamu. Dari tahap turnamen keempat, Bai Li Tengyun memberikan desis panjang dan melompat ke panggung turnamen ketiga. Jin Wuji tersenyum dengan tenang dan menyilangkan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat kasual. Dia merentangkan tangannya sedikit lalu berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu sedikit petunjuk." Dia juga seorang murid Akademi Huyang. Setelah 3 tahun bekerja keras dalam kultivasi, peningkatan kemampuannya terlihat jelas. Satu-satunya orang yang ia anggap serius di antara pesaing lainnya adalah pangeran keempat. Mereka berdua memulai pertempuran mereka.
Bai Li Tengyun memang luar biasa untuk bisa menembus ke lapisan ke-8 elemen Gathering Tier hanya pada usia 17 tahun. Keahliannya hanya sedikit lebih lemah dari Jin Wuji dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat kuat, menyebabkan ekspresi dari beberapa senior di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier menjadi goyah saat mereka merenungkan itu. Jika itu mereka bertarung melawan dia, ada kemungkinan bahwa mereka akan sepenuhnya dikalahkan. Namun Jin Wuji bergerak dengan sangat terampil, dan dengan satu tangan, ia dengan mudah membubarkan kekuatan di balik setiap serangan Bai Li Tengyun, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada lawannya. Dia benar-benar membuktikan dirinya telah kembali dari Akademi Hu Yang. Dia benar-benar terlalu kuat. Mereka semua ada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, tapi kebanyakan dari mereka mungkin tidak cocok untuk 1/10 dari Jin Wuji. Untuk turnamen ini, kita hanya perlu melihatnya dan pangeran keempat, salah satu dari mereka pasti akan mendapatkan tempat pertama. Benar, pasti tidak ada keraguan tentang itu. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Bai Li Tengyun memberi hand dan menarik staf pendek dari belakangnya. Dia mengocoknya dengan ringan, dan dari kedua ujungnya, sebenarnya muncul bagian lain. Itu telah berubah menjadi staf dengan panjang sekitar 2 meter. Itu terbuat dari beberapa jenis material yang tidak diketahui. Seluruh staf sehitam tinta. Aku mendengar bahwa Bai Li Sekte memiliki harta pamungkas. Rumor mengatakan bahwa itu adalah senjata seorang pejuang pamungkas, dan disempurnakan oleh prajurit ini selama berhari-hari dan malam. Ia memiliki kemampuan destruktif yang mengerikan. Mungkinkah ini? Jin Wuji bertanya. Ya, ini adalah staf kehancuran. Bai Li Tengyun mengangguk dan memberi staf gelombang ringan. Weng. Kalau begitu biarkan aku mengalami serangan dari tongkat kehancuran ini. Jin Wuji mengungkapkan ekspresi serius. Kehormatan ini bukan karena Bai Li Tengyun, tetapi karena staf kehancuran. Bersambung ke chapter 71. Salam kultivasi, sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.